Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Suara saya jelas ya? Saya jelas nggak? Bu. Jelas. Oke. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Anissa. Insya Allah akan menjadi MC pada event hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada para peserta di webinar Bincang Psikologi Dinamika Rumah Tangga. Apakah konflik harus berakhir perpisahan? Yang diselenggarakan oleh Unit Pelayanan Psikologi dan Pendidikan atau P3 dan Mama Talks. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan kasih sayangnya kita masih bisa berkumpul meskipun secara online ya. Alhamdulillah masih ada Zoom ini di mana kita insya Allah hari ini bisa menimba ilmu dari narasumber terkait topik tadi gitu ya. Semoga kita tetap semangat dan senantiasa sehat selalu dan mudah-mudahan acaranya lancar ya sampai akhir. Pertama-tama saya juga mengucapkan, kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada para sponsor. Sebentar ya. Terima kasih kepada Wardah. Insya Allah nanti setelah inti acara, setelah inti bincang-bincangnya ya, yang akan menyampaikan paparannya. Jadi kita belajar nih dari ahlinya tentang kecantikan, jadi jangan sampai dilewatkan karena nanti juga ada door prize yang menanti. Kemudian terima kasih juga kepada sponsor pada hari ini, Cemilan Sehat Ibu Suci, yang menawarkan cemilan sehat tanpa terigu, tanpa gula putih, tanpa baking powder, tanpa pewarna sintetis, dan tanpa pengawet buatan. Bisa dilihat di Instagramnya @sucikus seperti yang ada di layar. Kemudian terima kasih juga untuk sponsor kita, Hani Hijab, brand untuk pilihan hijab harian dengan bahan yang nyaman dan menawarkan berbagai tipe hijab. Ada bergo dengan aneka warna yang cantik dan kalem, ada pleated shawl, dan ada juga sport hijab. Teman-teman bisa lihat di Instagramnya @hani_hijab, HANIY_hijab. Kemudian terima kasih juga untuk Rumah Akikah, yang pada hari ini insya Allah akan memberikan hadiah spesial juga buat teman-teman peserta yang sedang menanti kelahiran buah hati ya. Jadi untuk teman-teman yang sedang hamil, insya Allah nanti ada voucher dari Rumah Akikah. Vouchernya voucher paket akikah ya, senilai Rp150.000. Kemudian juga terima kasih kepada Sanusai Ginger, minuman serbuk jahe yang berkhasiat menjaga kesehatan dan enak, tersedia dalam 2 varian yaitu peach dan lemon. Selain itu kepada sponsor yang insya Allah akan memberikan door prize ya, kita juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga pendukung dan pengawas seperti Modivia, kemudian Rumah Terapi Aura, rumah terapi untuk teman-teman dengan special needs, kemudian Rumah Baca Mamahu, rumah membaca bermain dan perkembangan anak. Terima kasih juga untuk D-Link, Psychology and Management Consultant, membantu menemukan solusi terbaik untuk pengembangan diri dan organisasi, serta Insight Psychology Service. Terima kasih juga kepada media partner kami, Positif Istri, yang sudah ikut serta mempromosikan acara pada hari ini. Terima kasih kepada para sponsor, teman-teman lembaga pendukung, dan media partner. Nah, mungkin lanjut aja langsung ke inti acara ya. Moderator sudah siap? Iya, insya Allah sudah siap. Oke. Pesertanya juga alhamdulillah ya yang masuk sudah banyak. Jadi berikutnya langsung aja masuk ke inti acara yang insya Allah akan dipandu oleh moderator. Mungkin sebagai informasi ya akan ada pergantian moderator di sini karena moderator yang seharusnya Teh Gaida atau Teh Gida sedang kurang fit. Kita doakan semoga beliau cepat sembuh dan moderatornya digantikan oleh Teh Nurhayati Robani atau Teh Ati.
Teh Ati ini co-founder dari Mama Talks dan lulusan dari S2 SBM ITB dan memiliki passion di bidang pendidikan, parenting, dan pemberdayaan wanita. Nah, waktu dan tempat dipersilakan kepada Teh Ati. Mangga Teh, mungkin bisa langsung. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mbak Anissa Getar sudah membuka acara kita hari ini. Terima kasih banyak ya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung kenalin dulu pemateri kita ya. Pemateri kita ini Teh Agita Kristiana, MPSI Psikolog, dan beliau ini lulusan dari Universitas Islam Bandung atau Unisba, dan magister profesinya juga dari Unisba. Beliau ini sudah berkecimpung di dunia psikologi sejak tahun 2009 dan sampai sekarang masih sangat aktif. Beliau aktif di berbagai lembaga, dan juga, wah ini pengalamannya banyak banget, kalau saya bacain satu-satu kayaknya nggak cukup waktunya ya. Yang saya highlight aja, yang pasti Teh Agita ini beberapa kali sudah memberikan konseling untuk penanganan masalah pernikahan, kemudian gangguan psikologis seperti depresi, insomnia, bipolar, dan berbagai macam isu tentang psikologi lainnya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin Teh Agita bisa menyapa kita sekarang. Teh Agita, mangga. Ya, Assalamualaikum Teh Ati dan teman-teman semua peserta. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya kita bertemu di acara ini. Mudah-mudahan acaranya bermanfaat. Walaupun mungkin nanti tema-tema, topik-topiknya akan sedikit menguras emosi gitu ya. Tapi mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, dipetik hikmahnya, diambil yang baik-baiknya saja gitu. Kita sama-sama mengambil hikmah di sini. Saya dengan pengalaman saya, mungkin tadi Teh Ati menyampaikan 2009, 2019 Teh Punten. 2019, maaf. 2019, ya sekitar 2 tahun dengan berbagai macam klien ya akan saya sampaikan sesuai bidang keilmuan saya dengan pengalaman saya, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya gitu ya Teh untuk semua. Oke, siap Teh Agita. Jadi teman-teman, saya coba tekankan lagi ya, kalau di sini setiap kasus pernikahan yang akan kita sampaikan, situasi setiap orang berbeda-beda. Jadi tolong jangan disamaratakan, tapi tolong ini dibuat sebagai cukup sebagai wawasan kita tentang konflik rumah tanggaan, bagaimana cara menanggapi dan merespon suatu masalah agar berakhir baik. Jadi tolong jangan disamaratakan. Kalau misalnya ada kasus A, kemudian di rumah tangga teman-teman ada juga kasus seperti ini, cara menyelesaikannya langsung dianggap sama. Tolong kita bisa pilih-pilih juga. Dan saya juga berharap bahwa melalui acara ini, peserta dapat mengambil hikmah dari kisah-kisah perpisahan yang terjadi sebagai bahan pelajaran apa yang bisa dilakukan dan juga jangan dilakukan, seperti itu. Oke teman-teman, seperti yang sudah saya beritahukan di grup, kita akan bahas 4 kasus konflik yang berbeda ya isunya. Saya akan mulai ya Teh Agita ya. Teman-teman juga bismillah ya, bisa langsung mendengarkan. Jadi yang pertama ini, kasus perceraian tentang pernikahan di usia yang relatif sangat muda. Jadi prianya 19 tahun dan wanitanya itu usianya 21 tahun. Nah, jadi si pria dan wanita ini sama-sama istilahnya kalau dalam lingkar pertemanannya itu paling keren nih dua-duanya. Kemudian memutuskan untuk menikah karena dianggap sama-sama inilah, sama-sama orang-orang keren gitu, menikah. Jadi satu komunitas juga, itu Teh ceritanya? Satu komunitas mereka. Nah, ternyata yang terjadi setelah menikah, mereka itu setiap ada konflik, pihak pria suka bukan mengadu sih, mungkin maksudnya curhat ya. Curhat kepada sang ibu, kemudian dari sana sang ibu mencoba menasihati istri. Namun di sini si istri mulai merasa, kok kayaknya saya nggak disukai gitu. Ada apa ya? Jadi mulai merasa tidak nyaman di rumah karena masih satu rumah saat itu. Dan akhirnya karena berbagai ketidaknyamanan dan hal-hal yang sepele menjadi permasalahan yang tidak ada habisnya,
akhirnya usia pernikahan mereka berakhir di usia pernikahan 9 bulan. Dan kalau misalnya ditanya lagi, sebenarnya apa sih sebab mereka berpisah, mereka sendiri pun kayak yang bingung gitu. Sebenarnya apa yang menyebabkan kita berpisah? Dan di saat udah di ujung tanduk pernikahan, ditanya apakah mereka masih saling sayang, masih saling cinta. Iya, mereka masih saling sayang dan masih cinta, tapi sudah terlanjur melibatkan kedua orang tua yang sama-sama jadi retak hubungannya, dan jadi udah terlanjur di ujung tanduk gitu. Jadi mereka susah untuk kembali lagi, dan akhirnya terjadilah perpisahan itu gitu. Jadi saat ngobrol-ngobrol, sebenarnya yang pengen cerai itu awalnya emang pengen pisah, tapi dikuatkan sama orang tua juga karena melihat anak-anaknya berantem terus seperti itu. Jadi gimana nih menurut Teh Agita? Apakah sebenarnya usia itu betul-betul menjadi patokan kematangan dan mengambil keputusan, bukan sih Teh? Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi ini kasusnya menikah di usia yang sangat muda ya, umurnya sekitar 20 tahun ya Tati ya. 20 tahun, lalu awalnya masalahnya kecil, mungkin konflik-konflik kecil gitu awalnya, lalu berubah menjadi besar karena mungkin tidak dikomunikasikan. Lalu akhirnya mungkin karena ini tinggal masih serumah berarti sama orang tua ya Tati. Oke, tinggal masih serumah sama orang tua, akhirnya mungkin orang tua tahu dan juga sang suami curhat gitu ya, ibaratnya sama orang tuanya. Dan akhirnya orang tuanya juga menyarankan untuk berpisah gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini sebetulnya kan ada konflik dari awal pernikahan, mereka sudah ada konflik-konflik kecil gitu ya, letupan-letupan kecil yang di sini tidak detail juga sih ya konfliknya dalam bentuk apa, apakah verbal, apakah non-verbal, tidak terlalu jelas, tapi mungkin masalahnya ternyata kalau dari sini bukan masalah besar gitu ya, masalah-masalah kecil yang ditumpuk kalau menjadi besar. Nah, kita lihat dulu sih Teh, kalau masalah usia, apakah usia ini berpengaruh pada pernikahan atau kematangan seseorang gitu ya, akhirnya memutuskan untuk menikah? Agak sulit sih ya menjawabnya karena kita balik lagi di negara kita ini kedewasaan seseorang itu kan kalau kita berkaca lah dengan negara lainnya. Di negara lain itu umur 17, 18 mereka udah pisah dengan orang tuanya gitu ya. Sudah banyak yang tinggal tidak serumah gitu dengan orang tuanya. Otomatis mereka bukan dipaksa sih ya, dari kecil mungkin sudah diatur polanya untuk menjadi lebih cepat dewasa di usia 17. Bahkan di Islam juga sebetulnya usia 17 tahun ini sudah dianggap dewasa gitu. Sedangkan untuk budaya di kita usia 17 terbayang dong dia baru lulus SMA dengan pengalaman kehidupan mungkin yang masih minim, edukasi tentang pernikahan juga tentang relasi mungkin masih sangat sedikit ya, gitu. Jadi tentu saja saat masuk ke dunia pernikahan akan menemui dunia yang sangat berbeda gitu ya. Apakah ini menjadi faktor penentu? Tidak juga, tapi banyak juga anak-anak yang sudah di usia 18 mereka sudah cukup matang, mungkin akan lebih matang juga gitu si relasi perkawinannya. Kenapa di usia ini di kasus ini menjadi bermasalah? Mungkin di awal visi misinya belum sama, bisa jadi. Apakah di awal memutuskan menikah mereka membicarakan nggak nih visi misi saya ke depan ini, kita ini mau apa sih niat utama kita untuk menikah gitu. Kalau ada masalah dibicarakannya bagaimana sih? Ini tuh sebenarnya perlu dibicarakan sedetail mungkin sih di awal pernikahan. Apa yang laki-laki sukai, apa yang perempuan sukai. Kalau nanti misalnya ada konflik, apa yang harus dilakukan, ini harus dibicarakan sedetail mungkin. Gitu ya. Di sini memang agak kurang jelas ya Teh kasusnya, tapi kalau nggak salah ini yang ada, saya sempat baca juga sih sekilas kasusnya, ada juga inner child dari istri yang belum selesai. Nah, ini juga bisa jadi faktor yang menentukan konflik ini bisa berakhir atau bisa diselesaikan dengan cara-cara yang baik gitu. Ada inner child, ada trust issue. Kalau nggak salah saya sempat baca sih Teh, ada si istri ini saat melihat kondisi keluarga suaminya yang baik-baik saja gitu, yang sepertinya hangat, ada kayak perasaan kok bisa sih keluarga itu hangat seperti itu gitu. Jadi ada kemarahan yang tiba-tiba muncul yang sebenarnya tidak relevan gitu dengan kasus, dengan kondisinya dia saat itu. Nah,
saat muncul trust issue ini terbayang sih gitu, saat dia mungkin melihat kondisi keluarganya, kok kayaknya relasi mereka baik-baik aja sih, kok saya tidak pernah merasakan hal-hal seperti itu. Muncullah dia kemarahan-kemarahan yang akhirnya dilimpahkan kepada suaminya gitu kan. Bisa jadi seperti itu, karena di sini trust issue-nya sangat mungkin di sini tidak dicantumkan ya Teh ya, tapi yang di voice note kemarin ada seperti itu gitu. Nah, bisa jadi trust issue ini justru yang menjadi faktor yang mempengaruhi. Oke. Terus Teh, saya pengen coba soroti dari, kan dia itu istilahnya berbicara sama orang tuanya gitu tentang masalahnya begini. Saya tuh jadi kepikiran nih, kalau misalnya kita ada masalah konflik, apakah sebaiknya kita, kan orang tua tuh orang terdekat kita ya Teh ya, maksudnya kita berharap biar nggak keluar kemana-mana gitu kalau kita misalnya menceritakan sebuah konflik. Tapi ternyata kan orang tua itu bisa tidak berimbang ya Teh ya, jadi kayak dia pasti lebih berat ke anaknya, jadi tidak apa ya namanya, tidak seimbang lah kalau melihat masalah gitu kan. Apakah baiknya kalau kita ada konflik, kita sebaiknya cari ke orang yang bisa nggak berat sebelah gitu. Kita misalnya curhat atau kita meminta advice ke orang yang tidak berat sebelah, atau baiknya emang kita kalau misalnya ingin menyampaikan sesuatu masalah ke orang terdekat, tapi gimana gitu Teh baiknya? Oke, betul sih kata Teh Ate. Memang sebaiknya kalau dalam rumah tangga, karena isu-isunya juga kan sebetulnya isu-isu pribadi ya, isu-isu private gitu yang harus dijaga. Mungkin memang ada baiknya ke orang-orang yang bisa melihat masalahnya secara netral. Banyak sebetulnya para orang tua juga yang bisa sih melihat masalah ini secara netral gitu. Tapi mungkin karena faktor attachment yang kuat gitu ya antara orang tua dengan anaknya, sehingga kan jadi agak kabur gitu ya, melihatnya jadi lebih subjektif. Memang kalau misalnya kita tahu kondisinya ternyata orang tua akan lebih membela suami kita atau istri kita, ya memang ada baiknya cari profesional atau orang lain, misalnya kerabat yang memang bisa memandang masalah ini secara lebih netral gitu. Karena kalau misalnya akhirnya berat sebelah, ya memandang masalahnya pun tidak akan jadi objektif gitu kan, akan menjadi subjektif gitu, akan menyalahkan kepada salah satu pihak gitu jadinya. Dan otomatis akan ada pihak yang pasti tersinggung lah, atau merasa dirugikan, merasa tidak adil, dan lain sebagainya. Oke. Iya Teh, sebenarnya saya itu jadi teringat ini loh Teh, kisah Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail itu loh Teh. Kalau di sini semua muslim ya, mungkin beberapa udah tahu kalau misalnya waktu dulu Nabi Ibrahim pernah berkunjung ke rumah Nabi Ismail, kemudian bertemu dengan menantunya Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana kehidupan kalian? Terus istrinya bilang, hidup kami susah dan terlalu sederhana. Bahkan aku pun tidak dapat menyuguhkan apapun saat engkau datang. Kemudian Nabi Ibrahim termenung, terus dia pamit, dia bilang, sampaikan pada Ismail, aku datang, dan katakan padanya bahwa aku ingin dia mengganti gerbang rumah ini. Jadi ketika Ismail pulang, istrinya menyampaikan pesan itu, kemudian Ismail bilang, itu ayahku, pesan itu memerintahkan agar aku menceraikanmu karena kamu tidak berlapang dada menjalani hidup kita yang sederhana. Nah, jadi aku dari situ melihat, wah, mungkin aku, ya walau alam ya maksud Nabi Ibrahim itu seperti apa, tapi aku melihat kalau misalnya seorang orang tua melihat anaknya dianggap remeh atau dianggap gimana lah, dianggap tidak baik, pasti sakit gitu ya, dan bawaannya mungkin lebih baik cari yang lain aja yang lebih baik kayak gitu mungkin ya Teh ya. Dan saat Nabi Ismail menikah lagi, kemudian Nabi Ibrahim berkunjung kembali ke rumahnya, ditanya lagi, bagaimana kehidupanmu bersama Ismail? Kata istrinya yang keduanya, alhamdulillah Ismail adalah suami yang penyayang, rajin bekerja, dan selalu membimbing ke jalan Allah, katanya. Kemudian Nabi Ibrahim tersenyum, sampaikan kedatanganku kepada Ismail, katakan juga bahwa aku menyukai gerbang rumahnya. Jadi sangat perasaan orang tua tuh kalau misalnya anaknya disebut baik atau dianggap betul, jadi akan senang. Tapi kalau misalnya anaknya dianggap buruk, itu menyakiti hati orang tuanya juga. Jadi mungkin yang
nggak suka aja gitu orang tua jadinya gitu mungkin ya Teh ya. Mungkin itu bisa dikaitkan juga sedikit. Iya. Oke Teh, ya, mungkin kita kenapa? Teh, iya mungkin gini ya Teh. Namanya orang tua ya kadang-kadang kan memang lebih sensitif ya Teh ya. Apalagi kalau ini kasusnya Nabi Ibrahim gitu ya, pasti dia bisa melihat maksudnya secara langsung gitu dia langsung ini kayaknya ada masalah. Begitu juga mungkin dengan orang tua yang pengalamannya sudah banyak gitu. Wah ini kayaknya mungkin rumah tangganya akan bermasalah. Nah mungkin di sini yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana komunikasi antara suami dan istri ya. Visi misi di awal ini benar-benar harus dibicarakan dengan detail. Jadi saat misalnya ada masalah-masalah seperti ini, kan sebetulnya dari awal ini kan orang tuanya tidak langsung menyuruh mereka untuk berpisah ya sebetulnya gitu. Pasti mungkin ada dulu pembicaraan lah gitu. Ini kok istri kamu seperti ini sih gitu. Nah mungkin ini yang tidak dikomunikasikan oleh si pasangan ini gitu. Dan orang tua juga mungkin tidak akan begitu saja. Saya nggak suka ceraikan. Untuk zaman sekarang ya orang tua zaman sekarang gitu ya. Kalau Nabi Ibrahim mungkin beda ya. Mungkin di sini balik lagi. Visi misi di awal ini 9 bulan pernikahan ya sudah berakhir gitu kan, waktu yang sangat singkat sekali, mungkin konfliknya juga belum terlalu jelas terlihat malah gitu masalahnya, tapi sudah memutuskan untuk berakhir gitu sih Teh. Mungkin Iya. itu visi misi di awal. Iya Teh. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Teh ya. Oke. Bukan pertanyaan, ini masalah isu yang kedua. Jadi ini ada seorang pria dan wanita yang mereka itu menikah dari nol, kemudian merintis bisnis bersama, jadi partner bisnis lah mereka. Nah, di sini karakter si istri itu lincah dan suami pasif. Nah, setelah menjalani 10 tahun pernikahan, si istri itu lama-lama jadi kesel katanya karena dia menganggap kok suami saya kayak mengekor ke saya aja ya. Jadi dia itu kehilangan kepercayaan bahwa suaminya dapat memimpin, dia merasa suaminya incapable, jadi dia memutuskan untuk menggugat cerai suaminya karena merasa, wah kita kok kayak nggak bisa membedakan mana, ini kita lagi profesional kerja dan bagaimana kita kehidupan di rumah tangga gitu jadinya. Menurut Teteh gimana tuh harusnya? Oke. Berarti ini mereka dalam satu kerjaan ya? Sama-sama? Oke. Berarti di awal ada ketidakjelasan dari peran masing-masing mungkin ya. Atau di awal mereka sudah berbeda karakter nih. Di awal mereka sudah berbeda karakter. Walaupun sebenarnya mungkin yang bikin mereka jatuh cinta bisa jadi karena perbedaan karakter itu ya. Si suami yang melihat istrinya, wah sangat ceria nih gitu. Istrinya energik sekali gitu. Dengan suami yang mungkin lebih santai, lebih kalem orangnya. Akhirnya mereka jatuh cinta gitu dengan kelebihan masing-masing. Tapi setelah menikah ternyata, wah kok beda banget sih gitu. Ternyata kok suami saya tidak bisa mengimbangi saya gitu mungkin ya di mata istri. Lalu sang istri mungkin merasa lebih di kantor, sang istri merasa lebih apa ya, secara karir mungkin lebih baik ya Teh, atau gimana di kasus ini? Secara karir lebih baik? Sebenarnya mereka merintis bisnis bersama gitu Teh, jadi sama-sama apa ya, seimbang lah kalau secara pekerjaan gitu ya, mereka bareng-bareng jadi owner bisnisnya itu gitu. Hanya mungkin berarti secara karakter saja yang mereka mungkin si perempuan ini yang lebih dominan gitu ya. Jadi dia merasa kok yang capek saya doang sih gitu. Terus kayak di rumah juga dia harus dilayanin, jadi dia merasa capek sendiri gitu katanya. Oke. Berarti di kantor mungkin dia juga sudah cukup aktif, lalu saat kembali ke rumah dia merasa masih juga harus melayani suami gitu. Akhirnya lelah gitu ya. Dan sang suami juga mungkin merasa perannya sebagai suami tidak terlalu terlihat gitu, baik di kantor ataupun di rumah gitu ya. Akhirnya mulai mereka saling ada konfliknya juga tidak selesai berarti di sini ya Teh ya. Mereka saling menyerang, terbayangnya sih saya begini, kalau misalnya istrinya cukup dominan dan suaminya calm gitu, berarti pola komunikasinya mungkin istri menyerang secara verbal gitu ya, dan suami mungkin karena merasa saya walaupun bicara juga tidak akan selesai masalahnya, malah semakin parah, akhirnya suami diam,
lalu semua emosi negatif juga dipendam sama suami gitu ya. Akhirnya suami semakin merasa mungkin perannya tidak terlalu penting lagi di sana gitu. Iya, Teh. Jadi memang bagaimana sih Teh menyampaikan kemarahan kepada pasangan kita secara elegan gitu, tanpa menangis meraung-raung, tanpa ngamuk-ngamuk, tanpa mengancam gitu, teriak-teriak, tapi pasti kita tuh pengen marah tapi elegan gitu marahnya, jadi nggak tambah memicu kemarahan gitu, Teh, tambah berkobar. Oke, mungkin pertama gini ya, laki-laki itu kan sebetulnya mereka itu makhluk yang kalau dibandingkan dengan perempuan gitu ya, mereka tuh lebih simpel. Mereka itu hanya menunjukkan dua respon, bukan hanya sih, lebih banyak menunjukkan dua respon, melindungi atau menyerang. Jadi gimana cara kita untuk menyampaikan, misalnya ada konflik nih, kita sampaikan dengan cara-cara yang membuat dia menjadi sosok yang bisa melindungi kita gitu. Bagaimana dia akan menyerang gitu, dalam kondisi seperti apa dia akan menyerang, ya kalau diserang gitu, kalau diserang dia akan menyerang balik gitu. Dan serangan baliknya ini bisa bermacam-macam, bisa misalnya dengan verbal atau malah mungkin dengan dia terdiam. Itu terdiam juga maksudnya tidak mengindahkan istrinya, itu juga termasuk bentuk serangan yang paling kejam sebetulnya gitu ya, dengan mendiamkan itu. Nah, bagaimana nih caranya supaya kita bisa enak gitu menyampaikannya ya ke suami, dan suami itu merasa dia menjadi sosok yang melindungi. Mungkin pola bahasanya mungkin ya Teh yang harus dibenahi gitu. Misalnya ada sesuatu yang kita tidak sukai dari suami atau ada sesuatu yang bikin kita tidak nyaman. Kita bisa gunakan pola komunikasi itu, kalau misalnya kita ingin komplain gitu tentang sesuatu, kita bisa mulai dengan saya gitu. Diri saya dulu, apa sih yang kita rasain sebetulnya? Misalnya saya tidak, misalnya suami ini pulangnya larut malam terus gitu ya misalnya. Sayang, saya merasa kalau kamu pulang larut malam tuh saya merasa kesepian loh, misalnya gitu ya. Jadi yang apa namanya, yang duluan kita sampaikan itu perasaan kita, bukan sikapnya dia gitu. Jadi dia merasa, oh istriku tuh kesepian loh gitu. Jadi dia tidak merasa diserang. Beda kan dengan, sayang kok kamu pulang malam terus sih, kamu udah nggak peduli lagi ya sama aku. Itu kan biasanya kalau istri gitu ya, langsung menyerang. Nah, kalau bentuknya serangan, otomatis suami akan menyerang kembali gitu, karena mau tidak mau memang laki-laki itu fitrahnya adalah makhluk dengan ego yang cukup tinggi gitu kan. Jadi ya sangat, istri di sini sangat menentukan gitu bagaimana komunikasinya, bagaimana bisa menjaga perasaan suami gitu dengan bahasa-bahasa verbal kita. Seperti itu sih Teh. Iya, gitu ya. Saya highlight banget nih. Jadi kalau ada konflik, jangan serang sikapnya dulu, tapi sampaikan perasaan kita ya Teh ya. Kalau kita Betul, serang, kamu ngapa gini, dia bakal nyerang balik jadi. Betul. Dan yang harus digarisbawahi sih di kasus ini, sepertinya juga sang pria ada perasaan I'm not good enough gitu ya. Mungkin apapun yang saya lakukan kok ternyata selalu tidak cukup sih untuk kamu gitu. Padahal mungkin sebetulnya dia sudah melakukan segala cara yang dia tahu, yang dia bisa gitu kan. Dan itu untuk laki-laki perasaan I'm not good enough itu cukup menyakitkan sih. Harga Gitu. diri gitu ya Teh ya. Oke. Teh suaranya hilang Teh? Halo? Ada Teh? Iya. Halo. Ya, ada. Jadi kasus yang ketiga ini tentang suami yang memiliki ekspektasi pada penampilan dan sikap istri. Namun istri menganggapnya remeh dan fantasinya menjadi tidak terwujud, suami berselingkuh. Jadi cerita detailnya nih Teh, mereka itu 5 tahun menikah. Tahun pertama masih malu-malu nih. Tahun kedua mulai membuka komunikasi gitu si laki-lakinya. Aku pengen nih kamu berpakaian sedikit terbuka lah ya kalau di rumah gitu. Pengen ya gimana sih, cowok pengennya tuh istrinya sedikit apa ya, liar lah gitu katanya ya kalau di rumah. Nah, namun si istrinya ini mungkin karena dia berada di lingkungan yang nggak seperti itu gitu ya, dia apaan sih ribet banget katanya gitu. Kok kayak gitu aja harus banget ya, penting banget ya digituin kan. Sekali, 2 kali, 3 kali si suaminya ini cobalah gitu kayak gitu ngajak seperti itu, tapi si istrinya malah ketawa cengengesan, terus menganggap
udahlah nggak perlu yang kayak gitu mah, gitu kan. Akhirnya di tahun ketiga si suami ini mulai jarang mengajak untuk berhubungan. Tahun keempat sama sekali nggak berhubungan, dan tahun kelima benar-benar dingin nih. Ini udah di ujung tanduknya. Jadi si istri ini langsung merasa, wah kayaknya ini ada yang salah nih sama suami saya. Dia mulai menjadi detektif. Dia telusuri media sosialnya dan segala macamnya, ketemulah DM si suami ke perempuan. Nah, udah gitu dia mulai scroll, ternyata ada beberapa transaksi. Dia kaget kan, transaksi apa? Udah gitu dia coba lihat ke laman si ceweknya itu, laman Instagramnya, dilihat, wah kok ini mah bukan cewek bener, katanya gitu. Ini kayaknya ada yang salah nih. Terus dia scroll lagi DM-nya, ternyata mereka janjian di hotel segala macem. Dan saat itu juga dia langsung ke suaminya, ya dia tanya gitu, ini apa maksudnya kayak gini? Kamu kenapa jajan di luar, istilahnya. Terus dia bilang, iya emang saya jajan di luar karena saya udah nggak ada perasaan sama kamu. Jadi tiba-tiba aja yang asalnya diem-dieman langsung keluar gitu di puncaknya dia. Suaminya bilang, kamu tuh nggak pernah ngehargain saya, kamu selalu menganggap remeh saya, kayak gitulah. Dan bisa dikatakan memang secara karir si perempuan ini lebih maju. Terus terus maunya gimana nih, kata istrinya. Kita bisa aja, saya udah gak mau sama kamu, saya udah gak tertarik, bilangnya kayak gitu. Di satu sisi si istri merasa, emang saya seburuk itu ya sampai kamu tertarik sama yang lain. Terus suaminya ya bilang, kamu lihat penampilan dia, saya suka sama yang kayak gitu, katanya gitu kan. Tapi mungkin secara mereka nggak punya anak, jadi mungkin apa ya, lebih ringan lah mungkin ya istilahnya. Jadi pas dibilang gitu, oh jadi kamu mau cerai, udah cerai aja. Nah sampai sekarang mereka tuh masih saling menyalahkan gitu. Jadi dari pihak si istri, kenapa sih gak ngomong aja yang jelas? Coba sebagai pemimpin tuh yang tegas gitu, maunya kayak gimana. Dianya juga ngomongnya nggak jelas gitu, kata si istrinya. Kemudian juga secara ekonomi, mayoritas pengeluaran itu saya yang tanggung, tapi saya nggak pernah nuntut apa-apa. Terus dari sisi si laki-lakinya, saya itu harga dirinya merasa direndahin, saya merasa diremehin segala macam. Jadi setelah pernikahan selesai pun mereka masih saling todong nih, saling playing victim, merasa jadi korban satu sama lain. Nah itu gimana Teh? Oke, ini cukup menarik ya Teh ya kasusnya. Dan mungkin ini banyak juga dialami oleh pasangan-pasangan yang sudah menikah lama juga gitu mungkin ya. Mungkin yang bisa digarisbawahi di sini berarti dari awal permasalahan awalnya adalah mengenai seksual gitu ya, mengenai relasi seksual pasangan ini. Di tahun ketiga ya mereka akhirnya, maksudnya sang suami akhirnya bilang gitu ya, mengutarakan keinginan-keinginannya. Tahun kedua. Tahun kedua. Tahun kedua Teh. Tahun kedua berarti 1 tahun menikah, mungkin si suami masih belum bicara ya, tapi mungkin sudah ada harapan-harapan gitu ya, sudah ada keinginan-keinginan yang dipendam gitu. Lalu akhirnya pada tahun kedua berusaha untuk menyampaikan itu, tapi ternyata tidak digubris gitu ya oleh istrinya. Dan terbayangnya sih di sini mungkin ada perasaan dari suami yang merasa saya diabaikan, keinginan saya diabaikan gitu ya. Lalu merasa ditolak mungkin gitu keinginannya. Padahal mungkin istri juga tidak, kalau dilihat di perkataan istri kan dia bilang, apa sih ribet banget, sebenarnya bukan tolakan gitu ya, sebenarnya hanya mungkin sang istri menganggap itu tidak terlalu penting gitu ya. Tapi mungkin di sini suami merasanya ini ditolak gitu. Ini sang suami di sini dikatakan berapa kali dia berusaha untuk menyampaikan keinginannya ini? Sebenarnya sih nggak spesifik berapa kali, yang pasti sih katanya udah lebih dari 3 kali lah ngajak buat kamu pakai ini dong, pakai itu dong gitu lah. Tapi no, apa sih kayak enggak, mungkin malu atau gimana gitu ya, nggak terbiasa. Mungkin malu ya. Dan mungkin ada perbedaan culture bisa jadi gitu, perbedaan pola pikir bisa jadi gitu. Nah, si suami mungkin merasa di sini dia ditolak keinginannya, dia merasa diabaikan, dia merasa
tidak penting gitu keinginannya dia, ditambah lagi secara ekonomi juga sang istri ini lebih dominan gitu ya. Ada mungkin perasaan-perasaan lagi-lagi balik lagi ke self worth ya, harga diri yang mungkin menjadi rendah gitu, dan kita bisa lihat di sini memang harga diri laki-laki itu menjadi sangat penting gitu. Lalu mungkin kita beranjak dari kebutuhan terbesar laki-laki gitu ya. Kebutuhan terbesar laki-laki itu sebenarnya dua, seksual dan pemenuhan ego gitu ya. Dia merasa dihargai, dia merasa dihormati gitu. Nah dalam kasus ini sepertinya dua-duanya kena nih gitu. Secara seksual dia tidak dipuaskan dan secara ego juga dia tidak dipenuhi gitu keinginannya. Akhirnya berarti di sini sang suami yang ingin berpisah ya Teh? Betul Teh, suami duluan yang udah kita pisah aja kayak gitu. Nah, Sebenarnya si istri masih pengen kayak bisa diperbaiki sih, cuman kalau suaminya yang udah gak mau kan kita berat ya sebagai perempuan gimana gitu. Betul. Dan di sini juga terlihat kan suami memunculkan pola komunikasi yang dia akhirnya tidak mau membuka komunikasi apapun ya. Kalau ibaratnya tuh istilahnya tuh dia stone walling gitu, dia berubah jadi tembok gitu. Pokoknya apapun yang istrinya omongin, apapun yang istrinya minta, suami sudah bilang enggak, saya udah nggak mau gitu, saya udah cukup. Bisa jadi mungkin ini juga ada kayak semacam emotional button yang aktif gitu saat istrinya menolak. Mungkin si pria ini sangat sensitif dengan penolakan, entah di masa lalunya ada pengalaman buruk apa gitu. Jadi penolakan itu sangat buat dia hal yang fatal gitu. Padahal mungkin bahasanya tidak terlalu si istri ini penolakannya tidak terlalu agresinya, verbalnya tidak terlalu menyakitkan gitu. Misalnya nggak bilang apa sih kamu aneh banget, misalnya nggak ada kata-kata yang menyerang seperti itu gitu kan. Nah bisa jadi mungkin ada emotional button ini yang perlu kita pahami. Kenapa komunikasi ini penting? Apakah suami atau istri ini punya nggak sih tema-tema atau isu-isu sensitif yang kalau sedikit saja misalnya kita sentuh, nah ini akan berakibat fatal. Gitu. Ini sebenarnya memang harus dibahas di awal-awal pernikahan. Bisa jadi ini karena ada itu. Memang faktornya akan menjadi beragam sih ya Teh, kalau kasusnya nggak terlalu spesifik gitu. Tapi yang bisa dilihat juga memang dari awal pernikahan relasinya mungkin juga tidak terlalu dalam, tidak ada keterbukaan yang mendalam gitu, hanya ya artifisial lah di permukaan saja gitu sih si relasinya ini. Gitu sih. Maksudnya jadi emang penting banget kita saling menghargai gitu ya Teh ya. Kita tahu ego seorang pria itu kan kena kalau misalnya dia nggak bisa terlihat melindungi, nggak terlihat mampu gitulah secara pendapatan untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Jadi memang harus saling menjaga perasaan itu ya Teh ya. Betul, PR besar sih itu ya. Iya Teh. Terus kalau misalnya gimana nih? Lebih baik kita berkata jujur dengan ketidaknyamanan kita, atau kita menjaga perasaan aja biar anti konflik gitu. Yang penting semuanya harmonis. Tapi sebenarnya ada yang ketidaknyamanan yang nggak pengen disampaikan gitu sebenarnya. Ya sebetulnya emosi itu kan bentuknya valid gitu ya. Apapun emosi yang kita rasakan tuh, apapun itu marah, sedih, kecewa, itu semua valid gitu. Jadi memang perlu untuk diekspresikan. Saat emosi tidak diekspresikan itu tidak akan hilang begitu saja gitu. Itu akan tersimpan di memori alam bawah sadar kita, lalu akan muncul sewaktu-waktu, bisa jadi random gitu malah munculnya, itu bisa jadi hanya karena masalah sepele, karena emosinya sudah bertempur, tiba-tiba jadi responnya akan menjadi berlebihan gitu ya karena emosi yang terlalu. Nah, apakah kalau ada permasalahan harus dikomunikasikan? Harus, bahkan wajib gitu ya hukumnya antara relasi suami istri ini, kalau ada permasalahan sekecil apapun itu perlu dikomunikasikan. Hanya cara komunikasinya ini yang harus saling menjaga perasaan. Karena konflik kalau tidak dikomunikasikan ya tidak akan berakhir dengan baik gitu kan, pasti akan menjadi semakin parah. Bagaimana caranya ya dengan
kata-kata tadi, seperti kalau kita mau menyampaikan keluhan, kita bicara tentang perasaan kita dulu. Dengan begitu kita tidak menyerang pasangan. Tapi kalau misalnya kita mau memuji pasangan, kita boleh gunakan kata kamu. Misalnya, kamu ganteng banget sih hari ini. Nah, itu kita gunakan kata kamu gitu. Karena kita fokus kepada kelebihannya dia gitu. Tapi saat dia melakukan kesalahan, kita fokus pada perasaan kita. Dengan begitu, insya Allah komunikasi akan berjalan lebih smooth gitu, lebih penuh cinta lah. Walaupun mungkin konflik gitu yang dibicarakan, tapi konfliknya diselesaikan dengan penuh cinta gitu. Baik, jadi kembali ke cara berkomunikasi, dan cara berkomunikasi pun beda-beda ya Teh, tergantung bagaimana lawan bicara kita gitu ya Teh. Betul. Jadi ya harus pintar-pintar lah gitu ya mencari celah-celahnya. Nah, ini kasus yang keempat Teh. Ini maaf ya teman-teman, sedikit dikebut karena banyak banget ini DM yang masuk minta dibacakan. Jadi kasusnya saya skip gitu, mungkin maaf ya Teh kalau kurang detail. Yang keempat ini tentang penyimpangan seksual nih Teh pada pasangan. Jadi ternyata nih saya sama Dida tuh kan melakukan penelitian ke beberapa teman yang bercerai. Ternyata kita misalnya cari 5 nih, ternyata 3 dari 5 itu bercerai karena masalah ranjang. Saya kaget juga ya, saya kira masalah ekonomi atau masalah apa, ternyata kebanyakan masalah ranjang. Dan ini itu berbau penyimpangan. Jadi ada beberapa yang ternyata ketahuan setelah menikah dia homo. Terus ada juga yang sadokis atau kekerasan seksual, sampai-sampai si istrinya ini dia merasa trauma, udah sampai sekarang masih terapi, sampai ketakutan ngeliat laki-laki itu gitu. Jadi yang ingin ditanyakan nih Teh, batas-batas kewajaran kita bertahan untuk misalnya kita support, ayo kita terapi, kita ke penyembuhan, itu sampai mana batasnya? Dan batas untuk kalau misalnya ini udah warning nih, ini udah nggak bisa dipertahankan, ini toxic relationship, dan kita harus akhiri, itu batasannya seperti apa Teh? Oke. Ini nggak berarti tidak hanya terkait permasalahan seksual mungkin ya Teh ya. Berarti lebih ke, ya mungkin lebih kasus besarnya ini ya, seksual. Oke, kita beranjak dari konflik dulu mungkin ya. Konflik itu kan ada 2 ya, konflik yang konstruktif dan konflik yang destruktif. Konflik yang konstruktif itu seperti apa sih? Yang saat ada konflik, itu justru konfliknya membangun gitu, membuat kedua pasangan menjadi saling memahami, saling mengerti gitu. Saya itu maunya gini loh, ini loh batasan-batasan yang tidak boleh kamu langgar gitu. Itu konflik yang konstruktif. Lalu ada satu lagi konflik destruktif, itu konflik yang merusak. Saat konflik itu sudah menyakiti satu sama lain, sudah mau diselesaikan dengan cara apapun, ternyata tidak menemukan jalan keluar karena mungkin pola komunikasi yang juga salah gitu. Dan akhirnya merusak relasi, merusak relasi dengan pasangan, dengan anak, dengan mertua gitu ya. Itu konflik yang destruktif. Nah, lalu kembali ke permasalahan seksual ini. Ini kan kasusnya apa? Homoseksual lalu ada pemaksaan gitu ya, kata ya? Homoseksual dan ada pemaksaan. Oke. Nah, kalau homoseksual ini kan sebenarnya sudah jelas ini adalah orientasi yang menyimpang gitu ya. Apa ini sudah dilakukan, aktivitas seksualnya sudah dilakukan Teh, atau dia hanya tahu oh saya ini homoseksual, atau biseksual mungkin ya, homoseksual atau biseksual ya Teh, maaf. Kurang tahu mungkin ya. Sebenarnya kurang tahu, tapi emang ceritanya emang kurang jelas itu Pak. Yang pasti mereka menikah karena saling suka. Setelah menikah karena saling suka, berarti kan nggak homo ya, mungkin gitu ya. Tapi saya kurang jelas juga gimana perjalanan mereka sampai akhirnya si perempuan ini tahu bahwa si cowok ini main juga sama cowok gitu. Ini kasus yang berbeda ya Teh, yang sadokis sama homoseksual. Cuman saya satukan ini merupakan penyimpangan seksual gitu. Ini bisa sembuh nggak sih Teh sebenarnya? Oke. Nah, terus sejauh mana gitu ya istri harus berjuang gitu bersama suami gitu ya, gitu kan sampai suami sembuh. Sebenarnya bisa sembuh, banyak kok kasus-kasus biseksual ini ya, terutama biseksual, bahkan homoseksual aja ada kok yang bisa sembuh gitu. Apalagi ini biseksual, berarti dia
ada ketertarikan dengan sesama jenis, dia tertarik, dengan yang hetero, dengan yang berlawanan jenis juga dia tertarik gitu. Berarti ada kans lah untuk dia bisa sembuh gitu, karena dia juga sudah tertarik pada lawan jenis sebetulnya. Sejauh mana nih istri harus menemani suami gitu kan. Balik lagi ke konflik yang tadi, ini sudah destruktif ataukah masih bisa diselamatkan gitu. Kalau untuk seperti yang tadi apa pemaksaan ya, mungkin ada berarti ada kekerasan fisik kan ya, ada kekerasan fisik. Kita lihat dulu sih Teh, ada nggak keinginan dari sang suami ini untuk berubah, walaupun hanya sedikit. Misalnya suami ini adalah terucap dari dia, saya ingin berubah loh, saya tidak mau seperti ini. Kalau ada sedikit saja terucap seperti itu gitu, nah itu wajib gitu bagi istri untuk membantu suami untuk berubah gitu, untuk menemani dia ya, menemui profesional lah untuk menangani permasalahannya gitu. Lalu untuk yang biseksual juga sama, apakah ada keinginan dari suami untuk berubah, untuk bertaubat gitu kan dari kesalahannya? Kalau memang ada, tentu saja istri sangat wajib untuk mendukung suaminya gitu untuk berubah, karena tidak ada yang tidak mungkin sih ya Teh ya. Pasti bisa kok gitu, pasti bisa sembuh kok asal keinginannya kuat. Apa ini sudah punya anak belum ya Teh? Di sini yang sadokis sudah punya anak 1. Dan jadi di sini juga si istri ini mau ikut bertanya juga, gimana ya, saya takut kalau misalnya anak saya itu ada waktunya dititipkan sama ayahnya gitu, gimana ya. Jadi saya gak tenang gitu, takutnya karena takutnya nggak bener juga gitu, ntar anaknya ngelihat sesuatu yang nggak bagus lah gitu. Gimana Teh? Oke, mungkin perlu dilihat selama ini perlakuan dia ke anak seperti apa. Kekerasannya ini dilakukan apakah hanya saat mereka saat relasi seksual saja, atau misalnya saat-saat emosi dia main pukul gitu. Pokoknya kalau lagi emosi sedikit dia main fisik gitu, seperti itu ya. Atau kalau hanya saat berhubungan seksual saja kekerasannya, berarti kan mungkin ini gangguannya menjadi berbeda gitu ya Teh. Memang sih pasti ada kekhawatiran dari istri, takutnya mungkin saat suaminya lagi emosi terus anaknya dapat kekerasan fisik gitu mungkin ya Teh ya. Mungkin dari awal harus disepakati sih, apa hal-hal yang boleh, apa hal-hal yang tidak boleh. Lalu si anak ini juga perlu dikasih tahu, kalau ayah kamu misalnya sudah melakukan minimal verbalnya nih, sudah dengan kata-kata tinggi, kamu harus bilang sama ibu misalnya gitu ya, atau sama mama. Nah, ini akan menjadi warning gitu kan, dan bikin konsekuensi yang jelas ke suami. Kalau misalnya si suami ini sudah melanggar, apa nih konsekuensinya? Mungkin nggak boleh lagi ketemu, maksudnya boleh ketemu anaknya tapi nggak boleh nginep lagi, gitu. Karena dia sudah melanggar, gitu kan. Harus diberikan konsekuensi sih. Tapi tetap relasi dengan ayah, koneksi dengan ayah tidak boleh putus gitu, karena itu kan tetap hak ayah, hak anak, gitu. Itu tidak boleh putus. Hanya saja mungkin bikin itunya aturannya aja ya, aturannya gitu. Mungkin aturan di atas materai yang harus Nah, kalau memang sudah sangat parah gitu kondisi suaminya, ya lebih bagus lagi di atas materai gitu, dan dikasih tahu mungkin ke mertua, ini loh perjanjian kita, biar ada kontrol juga dari pihak sana gitu. Oke. Jadi balik lagi bagaimana suami, apakah ada etikat baik gitu ya untuk memperbaiki hubungan ini. Kalau misalnya ya saya mau sembuh, saya mau terapi, ayo kita wajib sebagai istri untuk membersamai. Tapi kalau misalnya terjadi lagi seperti itu, kita udah janji mau sembuh nih, nggak akan lagi main lagi sama temen cowoknya, gimana tuh Teh? Nah, jadi janji tetap aja masih diulangi terus gitu ya. Kadang-kadang kita juga sebagai istri harus melihat sih ya. Memang kalau memang ini kasusnya agak berat sih ya, kalau udah ada relasi seksual, udah ada aktivitas seksual, ini kan sangat agak berat gitu ya kasusnya, karena ada perzinahan dan lain-lain gitu. Tapi sang istri juga harus melihat, apa jangan-jangan perubahan suami yang kecil itu tidak dapat apresiasi gitu dari istri. Istri pengennya perubahannya itu signifikan gitu.
dari misalnya dari homoseksual dia langsung hilang, langsung sembuh gitu, langsung tidak menyukai lagi sesama jenis, langsung hilang ketertarikannya. Tidak bisa seperti itu karena memang prosesnya bertahap gitu. Jadi perlu dilihat juga perubahannya ini walaupun kecil gitu, apresiasi itu, dukung itu gitu. Walaupun mungkin tidak terlalu terasa gitu, tapi misalnya hanya hal kecil aja yang misalnya suami jadi lebih banyak sentuhan misalnya ke istri gitu. Nah, itu apresiasi, wah saya nyaman loh, kamu sekarang jadi lebih romantis misalnya. Hal seperti itu diapresiasi. Karena terkadang memang kita tuh suka inginnya tuh yang instan gitu kan. Baru misalnya terapi 1-2 kali ternyata masih belum ada perubahan, sudah nggak sabar gitu. Ini kayaknya nggak akan bisa berubah. Panjang gitu prosesnya. Jadi memang perlu kesabaran dan kepekaan melihat perubahan suami gitu. Iya, dan jangan malu untuk memuji ya Teh ya, sebagai orang perempuan kan, kalau misalnya gitu ya. Oke, teman-teman, kita mulai masuk ini aja mungkin ya, masuk ke teman-teman yang mulai bertanya ini, karena udah numpuk Teh, kita mulai sesi ini aja ya, sharing dari peserta ya Teh. Oke, mantap. Ini pertanyaan pertama. Saat ini saya sudah berpisah, hanya memang belum memegang surat keputusannya karena tertunda PPKM kemarin. Dalam proses gugatan kemarin, saya tidak memasukkan terkait hak asuh anak, bahkan nafkah, karena berpikir hal tersebut bisa dibicarakan baik-baik. Tapi nyatanya tidak semulus yang dipikirkan karena sikapnya yang berubah-ubah. Umur anak belum 2 tahun dan masih menyusui. Selama ini saya tidak pernah menghalangi ayahnya bertemu dengan anaknya. Bahkan beberapa kali setelah anak disapi, saya mengizinkan ayahnya untuk menginap dengan waktu yang disepakati. Tapi beliau pernah membawa menginap tanpa izin, padahal anak saya masih menyusu. Yang ingin saya tanyakan, apakah dalam surat keputusan nantinya akan ada perihal hak asuh yang jatuh ke ibunya? Apakah saya bisa menolak atau mengizinkan ayahnya membawa menginap anak untuk waktu yang lama dengan alasan saya tahu beberapa sikap ayahnya yang akan berpengaruh tidak baik untuk anak saya? Jika memang bisa, bagaimana caranya untuk menjelaskan atau menolak? Karena saya tidak bisa menjelaskan alasan tersebut, takut menyinggung perasaan. Padahal kalau udah cerai mah langsung aja. Gimana menurut Teteh? Berarti istrinya Masya Allah ya, ini masih menjaga perasaan suaminya walaupun sudah bercerai. Ini kasusnya berarti mirip ya sama yang sebelumnya tadi ya. Sang istri khawatir kalau anaknya dititipkan ke ayahnya gitu ya. Tapi tadi gimana hak asuh ya? Apakah hak asuh ini akan jatuh ke istri gitu ya? Enggak, dia lebih ke sini sih Teh kayaknya. Sebenarnya kalau anak di bawah 17 tahun pasti hak asuh ke ibunya ya Teh ya? Selama memang kesalahannya maksudnya ibu tidak melakukan kesalahan fatal gitu, misalnya narkoba gitu, kriminal ya, atau selingkuh, itu biasanya sih otomatis akan ke ibu. Iya. Terus kalau mau nolak nih, misalnya mau dibawa 1 bulan sama ayahnya mungkin ya, cara nolaknya gimana ya Teh? Takutnya terpengaruh sikap-sikap buruk ayahnya. Mungkin ini harus dibicarakan juga ya sikap buruk yang seperti apa ya dari ayah yang dikhawatirkan sama ibu gitu ya. Ini kurang jelas juga. Tapi memang kalau misalnya sikap buruknya ini fatal gitu ya, berat gitu untuk 1 bulan sih mungkin agak terlalu lama ya, karena 1 bulan anak berada dengan misalnya lingkungannya nggak baik nih, toksik atau ada kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik, ya ini akan berpengaruh juga ke anak. Mungkin dikurangi aja kali waktunya kalau mau nginap. Ya, jangan lama-lama lah, 1-2 hari, tapi seminggu sekali misalnya gitu, jangan sampai panjang gitu 1 bulan. Gimana bilangnya? Ya komunikasikan saja. Memang kamu punya sikap-sikap yang akan berbahaya untuk kita gitu, untuk anak kita, tapi pastikan ini ini tentang anak gitu. Ini isu kita tentang anak loh, bukan lagi tentang kita berdua gitu. Bukan lagi tentang ketidaksukaan saya dengan sikap kamu, dengan karakter kamu, bukan, tapi tentang bagaimana karakter kamu akan mempengaruhi anak kita, bukan mempengaruhi saya gitu. Jadi pastikan komunikasinya tentang anak, tidak ada lagi kita gitu di situ, tapi anak kita gitu. Kalau begitu insya Allah mungkin suami kalau memang dia paham logo dia akan ngerti gitu. Kalau komunikasinya sampaikan dengan baik seperti itu gitu. Iya, mungkin secara umum
seorang ayah pasti sayang sama anaknya. Atau Betul. si peserta ini mungkin takut bahwa kalau si mantan istri ini menyinggung perasaan suaminya, suaminya malah melampiaskan kekesalan ke anaknya. Mungkin seperti itu ya. Mungkin di list aja kali Teteh yang mengirimnya. Di list apa hal-hal yang bisa berakibat fatal gitu kalau misalnya ayahnya mengasuh anaknya, di list dan disampaikan juga ini hal-hal yang saya takutkan gitu. Jadi ayahnya juga Apakah tahu itu oh masih begini terjadi? ternyata gitu, dan biar jelas juga cerainya kenapa pasti gara-gara itu juga gitu ya Teh. Iya, dan takutnya kan ini jadinya malah Kayak hal-hal yang gitu. ditakutkan ini Terus hal-hal yang oke. Halo Teh? bentar ya Teh. Ya Teh lanjut Ada aja Teh, iklan. gimana Teh? Ada iklan ya Teh ya. Mangga sok lanjut aja Teh. Ya, ke pertanyaan kedua ya. Jadi ini ada ibu rumah tangga dengan 3 anak, usianya 9 tahun, 4 tahun, dan 9 bulan, dan sudah berumah tangga 10 tahun. Maaf ya. Nah, jadi ini misalnya tentang perselingkuhan juga, Teh. Jadi ternyata waktu hamil anak ketiga, hamil anak kedua, anak ketiga nih, suami itu udah mulai cuek katanya, Teh. Selain cuek, dia juga kalau misalnya anak ketiga nih, yang masih 9 bulan, bangun, nangis malam-malam, dia ikut bangun, tapi dia sibuk sama HP-nya. Nah, suatu saat si istri ini mulai merasa ada yang aneh nih sama suami saya. Oh, sama nih, dia jadi detektif lagi, Teh. Dia lagi detektif, oh, jadi kan anaknya sekolah online. Nah, ternyata akunnya itu samaan sama akun suami. Nah, terus muncul gitu kan kalau ada notifikasi di Instagramnya. Nah, kebaca sama si istri ini. Ternyata si suami ini suka genit lah istilahnya ke teman kerjanya. Suka nanya-nanya kabar, nanya apa. Tapi si perempuan itu nanggepinnya biasa aja, nggak ditanggepin profesional lah, nanggepin cuman ditanggepinnya kalau ada masalah kerjaan aja. Nah, kemudian lama-lama ternyata lebih dari itu. Sekarang mereka udah benar-benar intinya mereka selingkuh gitu ya Teh ya. Sampai mereka sudah pernah melakukan oral seks. Seperti itu. Kemudian mengetahui ini, si istri langsung ini kan langsung menyerang, bukan menyerang sih, ya langsung minta kejelasan lah ke suaminya. Terus suaminya tiba-tiba jatuh sakit, katanya jatuh gitu ke lantai dan meminta maaf, katanya gitu. Tidak akan berbuat seperti itu lagi. Nah, udah gitu dia kayaknya ini HP-nya pakai pemantau lokasi ya. Jadi si istri ini melihat ke pemantau lokasinya beberapa kali setelah kejadian itu yang katanya dia minta maaf. Ternyata di map itu terlihat bahwa si suami itu suka ke daerah itulah. Ternyata daerah itu adalah rumah si perempuan yang suka berhubungan sama si suaminya ini gitu. Jadi kok kayak gini lagi sih, katanya udah selesai, kok malah balik lagi, katanya kayak gitu. Ini gimana sih dia? Tapi kalau dia marah, suaminya malah balik marah gitu. Pada saat saya mau nggak bisa maafin nih, saya udah siapin baju, saya berniat tinggalkan dia tiba-tiba sakit lagi, jatuh ke lantai lemas, katanya dadanya sakit, memohon-mohon agar saya tidak meninggalkannya. Nah, selama WFH ini, wah baru-baru banget nih ya, masih anget, dia udah 2 bulan di rumah aja katanya biar saya tenang. Tapi saya tetap nggak tenang katanya gitu. Dia sekarang udah benar-benar gak mau transparan tentang media sosialnya, tentang akunnya, HP-nya nggak boleh dilihat. Jadi dia makin gak tenang si istrinya ternyata gitu. Gimana ya, saya masih antara percaya dan tidak percaya. Saya harus bagaimana gitu Teh. Oke. Ini kasusnya berarti kalau kita lihat dari kasus yang sebelumnya yang sama-sama perselingkuhan gitu ya. Kalau di kasus yang pertama kelihatan suaminya justru malah
suaminya nggak mau gitu ya, tidak mau rujuk, nggak mau balik lagi, nggak mau menerima. Walaupun istrinya mohon-mohon gitu ya, saya mau memperbaiki hubungan ini, suaminya malah nggak mau. Kalau di sini justru malah suaminya yang mohon-mohon tidak mau ditinggalkan istri gitu ya. Oke, mungkin bisa dilihat ya di sini kalau misalnya dia Oh, sebentar Teh. Saya ada yang kelupaan. okay. Jadi di sini alasannya selingkuh ini kan ditanya kok gitu, katanya karena istrinya suka marah-marah di rumah. Gitu. Oh, oke, suka marah-marah di rumah. Akhirnya dia jadi itu jadi alasan perselingkuhannya dia gitu. Bisa jadi sih gitu. Mungkin karena kalau aku sekilas baca ya, jadi di sini dia hanya ibu rumah tangga, di rumah aja. Mungkin teman kantornya yang selalu berdandan tiap hari gitu, lebih terlihat menggoda gitu mungkin maksudnya Teh. Oke. Iya, di sini kan yang saya garis bawahi sih sebenarnya si suami ini masih ingin bertahan, berarti ada keinginan dia untuk ya mempertahankan relasinya, karena saat pasangan ada yang berselingkuh itu belum tentu sebetulnya dia ingin berpisah gitu kan. Mungkin perselingkuhan ini adalah bagian dari ketidakmampuan dia menyelesaikan masalah gitu ya, menyelesaikan konflik, problem solvingnya yang buruk gitu, akhirnya dia memutuskan untuk selingkuh. Tapi dia ingin rumah tangganya ini bertahan sebetulnya, dan sang suami sudah menunjukkan gitu ya kalau dia sudah berubah, walaupun mungkin istri nggak percaya gitu aja karena kebohongan ini juga sudah diulangi, udah cukup terulang berkali-kali gitu ya Teh ya. Jadi dia bilang mau berubah, ternyata masih ada kontak sama si teman kerjanya ini gitu. Wajar sih istri jadi ada perasaan curiga berlebihan gitu. Apalagi istri juga ternyata mencari tahu sebegitunya ya, sampai ada mapnya dicari tahu gitu ya, nih suami keberadaannya lagi di mana gitu. Parno lah gitu ya, jadi parno sama suaminya ini. Tapi dengan suami yang mau bertahan, sebenarnya kalau kita lihat kasus yang sebelumnya gitu ya, ini lebih light lah, lebih ada kans untuk bisa berhasil gitu ya, hubungannya tidak berakhir dengan perceraian gitu. Karena suami masih ingin bertahan, berarti ada kemungkinan suami juga bisa berubah gitu, asalkan mungkin kebutuhan-kebutuhan suami dulu terpenuhi. Ya terbayang sih mungkin suami ini aktif gitu ya di luar gitu, ngelihat perempuan-perempuan di luar sana yang luar biasa gitu ya godaannya, walaupun ini tidak bisa dibenarkan juga sih sebetulnya. Kalau saran saya sih ini belum cerai kan ya Teh ya? Belum cerai ya. Kalau saran saya sih mungkin istri saat ini mendingan lebih fokus sama kondisi saat ini. Suami yang ingin berubah, suami yang sudah berusaha untuk menunjukkan walaupun mungkin belum sesuai apa yang maunya istri, karena kalau sudah kasus trust issue seperti ini sebenarnya seperti apapun suami menunjukkan akan tidak pernah cukup gitu sebenarnya untuk istri kan, kalau memang istrinya tidak benar-benar melihat apa sih yang saya mau dari hubungan ini, saya ingin bertahan karena apa sih gitu. Itu mungkin yang harus dibenahi dulu. Karena ya itu seperti tadi saya bilang, dia berselingkuh bukan berarti dia mau berpisah kok dari istrinya. Dia udah punya anak. Sudah punya anak, oke. Dia Sudah sudah punya 3 anak Teh. tiga. Dengan 3 anak berarti kan mungkin ini juga menjadi faktor yang berat gitu ya untuk dia meninggalkan relasinya ini, meninggalkan istrinya ini, meninggalkan keluarganya gitu. Lalu juga mungkin istri harus berhenti untuk mencari tahu lebih dalam gitu ya. Kalau misalnya suami memang sudah declare nih, saya sudah berubah kok, saya sudah tidak berhubungan lagi dengan wanita itu, memang susah ya. Ada teorinya mungkin gampang gitu ngomongnya, dan kenyataannya memang susah. Tapi memang ini yang harus dilakukan gitu. Stop untuk stalking DM suami, dan suami juga kayaknya sudah nggak mau lagi diungkit-ungkit gitu kan. Itu kan jadi hal yang mungkin, saya ini udah berubah loh, kok kamu masih ngungkit-ngungkit juga sih gitu. Nah, istri harus stop untuk stalking suami, untuk mengungkit-ungkit lagi masa lalu, fokus saja dengan perubahan suami saat ini gitu. Daripada energinya terbuang sia-sia dipakai untuk kepo gitu ya, itu kan menguras energi juga ya, kepo lihat-lihat padahal belum tentu juga ada gitu yang dia curiga itu, tapi dia terus berusaha mencari sampai ketemu buktinya. Mendingan kan energinya dipakai untuk hal-hal yang lain gitu, untuk dandan kayak gitu, untuk
ya menyenangkan suami lah gitu. Dan sangat penting sih untuk membanjiri suami dengan perhatian. Apalagi ini suaminya berselingkuh, katanya gitu ya, alasannya adalah karena si istri sering marah-marah gitu. Berarti kan kita bisa lihat, oh mungkin kebutuhan terbesar suaminya ini dia pengen istrinya tuh lemah lembut gitu. Oh mungkin dia tuh inginnya istrinya tuh perhatian sama dia gitu. Nah ini banjiri dia dengan kasih sayang, dengan perhatian, sampai tidak ada opsi lagi gitu di luar sana ibaratnya yang bisa memicu ini gitu, memicu suami untuk memilih. Sebenarnya kalau dibilang memilih sih sudah jelas ini suaminya lebih memilih istrinya karena dia meninggalkan selingkuhannya kan dan lebih memilih istrinya gitu. Jadi banjiri suami dengan perhatian terus, tidak ada salahnya kalau kita berbuat, kan ini berbuat baik ya, pernikahan itu kan hal kecil pun jadi ibadah gitu, apalagi kita benar-benar berusaha untuk menyenangkan suami itu kan akan jadi ibadah, dan apa yang kita tanam akan kita tuai juga gitu. Suami juga lama-lama akan luluh, kok dia akan tahu oh istrinya tuh ternyata benar-benar ingin berusaha untuk memperbaiki relasinya gitu. Kalau menurut saya sih itu sih. Iya, terima kasih Teh Agita. Sebenarnya ini saya juga cukup ini ya sedih gitu bacanya karena dia sedang punya bayi yang dimana tapi pikiran dia juga berat karena suaminya, jadi dia di sini menyebutkan saya beberapa kali sempat mikir saya kalau anak saya lagi rewel tuh saya baby blues gitu, pengen ngebekep pakai bantal saking saya udah mumetnya gitu. Aduh, kasihan. Gimana tuh cara meregulasi emosi biar jadi nggak ke anak gitu melampiaskannya? Ya, kebayang sih ya. Berarti ini anak keduanya ya? Apa anak ketiganya ya? Anak ketiganya yang masih 9 bulan. Ketiganya. Sekarang 9 bulan usia. Suami juga harusnya perlu memahami ya. Di sini kan ada kayak kesan kalau suami sebenarnya tidak mau terlalu tahu kondisi istri ya. Dia maunya menuntut gitu ya, menuntut saya butuh perhatian gitu. Nah, ini juga cuman sayangnya nih para suami ini jarang nih ngasih pertanyaan. Kalau ada kelas-kelas gini jarang ya suami yang ngasih bertanya gitu, lebih banyak para istri yang bertanya. Suami juga harusnya lebih paham gitu, kondisi istri kan nggak mudah ya, apalagi tidak dihianati saja dengan anak 3 gitu kan berat, apalagi ini ada pengkhianatan di dalamnya gitu. Terus gimana cara meregulasi emosi ya Teh ya tadi ya pertanyaannya? Iya betul Teh, jadi emang kita aja kalau nggak ada konflik sama suami kalau baru melahirkan kadang baby blues gitu ya Teh, ini udah ada konflik tambah anak rewel baby blues, aduh berat banget. Iya sih, memang faktor suami ini sangat mempengaruhi ya dari terhadap kewarasan istri, ya berpengaruh sekali. Kalau kondisinya seperti ini memang ada baiknya sih memang datang ke profesional ya, apalagi kalau sampai ada kepikiran untuk membekap bayinya gitu ya. Ini kan berarti ada kondisi-kondisi mental yang berat gitu kalau seperti ini. Tapi apa sih yang bisa dilakukan sendiri gitu ya? Ya ini kita harus bisa mengkomunikasikan, balik lagi intinya mengkomunikasikan keresahan-keresahan kita, mengkomunikasikan apa sih yang sebenarnya kita butuhkan ke suami. Di sini suaminya kondisinya gimana nih? Kalau di sini kan kayaknya suaminya nggak terlalu mau peduli ya. Tapi ya minimal kita komunikasikan dulu lah, karena ya memang bagaimana cara meregulasi emosi ya awal mula langkah pertama untuk kita bisa meregulasi emosi itu adalah dengan mengenali dulu. Kita kenali dulu nih apa sih yang kita rasain? Apakah marah, apakah sedih, apakah lelah gitu. Kita kenali dulu emosi apa yang kita rasakan. Karena kadang-kadang kalau kita ditanya gitu, kamu kenapa sih sebetulnya? Bingung kan jawabannya apa? Kenapa ya gitu. Ini kenali dulu apa yang kita rasakan. Lalu yang kedua mungkin harus di level ya. Misalnya saya sedih nih. Level berapa sih kesedihan saya ini? Misalnya dari 1 sampai 10, 9 gitu. Saya sangat sedih 9 nih, saya sedih banget berarti kan gitu. Sedih banget. Oke, kita lihat dengan realitanya. Apakah 9 ini valid nggak nih? 9 ini cocok nggak nih dengan kejadiannya? Kalau di kejadian ini cocok sih, suami berselingkuh gitu, punya anak 3, cocok 9. Setelah 9 cocok berarti kan kesedihan ini memang harus diatasi.
ya bisa dengan minta bantuan orang. Jangan malu lah untuk minta bantuan orang lain, karena untuk kondisi-kondisi mental berat seperti ini akan sangat berbahaya ya kalau diatasi sendiri gitu kan, apalagi kalau suami tidak mendukung gitu. Cuman ada juga teh yang misalnya dia sedih banget nih 10 gitu, pas dilihat ternyata realitanya tuh misalnya setelah ditanya levelnya berapa, 10 nih, oke, realitanya ternyata saya sedih hanya karena ya nih karena suami saya nih sering berantakin lemari misalnya gitu kan. Nah ini kan berarti harus ada yang berarti nggak matching nih antara level kesedihan atau marah gitu ya, level kemarahannya dengan realitanya gitu. Jadi regulasi emosi ya dikenali dulu aja sih emosinya sebenarnya. Betul. Kalau sudah sampai mau menyakiti orang lain atau diri sendiri, langsung menghubungi pihak-pihak yang bisa membantu ya Teh ya. Betul, Jadi karena ini kan bahaya sekali ya Teh ya. seperti itu. Saya lanjut. Cak Ati, mic-nya. Oh iya, maaf. Aduh. Iya, maaf. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Teh. Saya usia 36 tahun dan suami 38 tahun. Usia pernikahan 10 tahun. Suami amat sering bohong, baik kecil atau besar, dan fatal. Diajak ngobrol baik-baik, selalu marah duluan dan berakhir dengan KDRT verbal dan fisik. Kebohongan terkuak dengan sendirinya setelah beberapa bulan, bahkan tahun, dengan tiba-tiba bukti chat foto atau ada teman kelepasan ngomong. Ini masih belum jelas, maaf ya, apa masalahnya yang kelepasan ngomong itu. Bagaimana cara menghadapinya? Saya sudah coba pura-pura gak tahu lah, saya tahu dia bohong, tapi saya pura-pura gak tahu untuk menjaga biar gak ada konflik. Sampai akhirnya saya marah besar karena udah kebohongannya udah fatal. Bohong seperti sudah mendarah daging. Bagaimana rumah tangga yang tidak ada keterbukaannya dan kejujuran, apakah harus dipertahankan? Mohon maaf, ini buat teman-teman, jangan sampai karena dengar ini kok kayaknya cowoknya semuanya brengsek gitu ya di cerita ini. Yang belum menikah, tolong jangan menyamaratakan semua laki-laki seperti itu ya. Karena masih banyak kok laki-laki yang baik juga, dan ini juga mungkin bakal menjadi baik ya Teh ya. Ini ya dinamika rumah tangga pasti ada naik turunnya. Tolong ya jangan disamaratakan. Banyak kok teman-teman laki-laki yang baik juga. Mangga Teh, gimana? Gimana Teh? Karena kalau yang rumah tangganya baik-baik aja nggak akan bertanya di sini mungkin ya. Iya gitu. Ini ada yang belum nikah soalnya Teh, takutnya ih kok serem amat gitu ya. Gitu Teh. Gimana Teh? Rumah tangga tidak ada keterbukaan dan kejujuran, apakah harus dipertahankan? Oke, ini ada KDRT juga ya, Teh, verbal dan fisik. Oke, rumah tangga, kan kehidupan rumah tangga itu kehidupan perjalanan seumur hidup ya. Jadi saat di sini kan kondisinya suami sangat tertutup gitu, istri sudah mencoba terbuka tapi suami masih terlihatnya belum bisa membuka dirinya gitu. Kita harus lihat dulu sih sebenarnya ini, karena kasusnya juga tidak terlalu jelas ya, tidak terlalu detail, bohongnya juga bohong apa gitu. Lalu KDRT-nya ini juga karena apa? Apakah memang permasalahan kecil dia langsung ada kekerasan fisik dan verbal gitu, atau memang sudah ada level-levelnya gitu, saat suami sudah tidak tahan akhirnya dia verbal. Ini nggak terlalu jelas ya kasusnya. Tapi memang keterbukaan ini harus diawali dulu mungkin dengan relasi yang dalam dulu ya di awal. Suami sangat tertutup ini, siapa tahu mungkin kitanya juga selama ini, sang istri juga selama ini mungkin belum terlalu terbuka juga gitu sama suami, jangan-jangan gitu ya, ini banyak faktor gitu jadi. Atau mungkin suami ini berbohong, mungkin jangan-jangan saat dia jujur, respon istrinya mungkin nggak terlalu enak gitu, jadi dia memilih untuk berbohong. Atau bisa jadi mungkin bohong ini sudah menjadi kebiasaan. Dia merasa dengan berbohong semua masalah akan lebih cepat selesai gitu. Dengan berbohong dia bisa nggak perlu capek-capek lagi ngejelasin gitu, bisa jadi gitu seperti itu. Ini kan berarti kemampuan dia dalam menyelesaikan masalah gitu ya, menghadapi konflik juga.
Lalu bagaimana nih caranya? Kalau memang si sang istri sangat masih menginginkan untuk perbaikan gitu di rumah tangganya, ya ada baiknya istri dulu lah yang mulai terbuka dari hal-hal yang kecil sampai yang mendalam gitu. Katakan pada suami, apa sih dari hati ke hati, apa sih misalnya keinginan terbesar istri itu apa sih, harapan terbesar istri itu apa sih, atau bahkan saya punya loh kisah-kisah di masa lalu misalnya yang cukup berat dan membekas untuk saya gitu. Nah, di situ istri kan suami akan juga belajar gitu. Oh iya ya, istri saya juga terbuka. Dia akan percaya dan mungkin awal mulanya suami akan bisa lebih memprediksi gitu sikap istri. Kalau saya ngomong gini, istri gimana sih? Yang terpenting kan itu sebenarnya dari kebohongan itu kan suami itu takut sebetulnya sama reaksi istri. Tapi kalau misalnya suami sudah bisa menebak, oh kalau saya ini reaksi istri begini, itu kan sudah terjalin nih kepercayaannya. Nah, insya Allah kalau sudah begitu, pelan-pelan sih memang nggak bisa instan ya. Apalagi mungkin tertutupnya ini sudah menjadi karakter. Misalnya dia dari kecil dia memang pribadi yang tertutup gitu hingga dia dewasa. Apakah ada trust issue gitu? Kita juga kurang tahu ya di sini karena nggak jelas. Ini tugas istri sih yang harus menggali gitu lebih dalam tentang suaminya gitu. Iya Teh. Terus ini katanya ternyata setelah ditelisik-telisik gitu, ternyata keluarganya juga suka bohong, mertua saya juga suka bohong. Jadi kayak sekeluarga gitu suka bohong. Tapi nggak tahu ini bohongnya maksudnya seperti apa ya? Terkait apa gitu. Seperti apa gitu, terkaitnya seperti apa ya. Kalau ya bisa jadi mungkin memang terbiasa di keluarganya berbohong, menganggap bohong itu adalah hal yang lumrah gitu, bisa jadi gitu kan. Tapi ya balik lagi sih, nggak ada hal yang nggak bisa dirubah ya Teh ya. Tidak ada hal yang tidak bisa dibiasakan gitu saat istri mencoba untuk berubah terlebih dahulu dengan cara ya pokoknya sudah melakukan beragam cara, insya Allah kok suami sedikit-sedikit pasti hatinya akan terbuka gitu. Dan ingat respon istri juga saat suami jujur jangan malah jadi menyalahkan gitu, jadi menyerang kan dengan begitu. Apa jangan-jangan sebelumnya ada nggak nih kejadian gitu, misalnya suami berusaha jujur terus istri marah gitu ya, istri menyerang. Nah, jangan-jangan ini jadi faktor itu suami jadi nggak mau jujur lagi, jadi milih untuk saya malas lah jujur lagi, saya bohong aja. Nah, ini harus dievaluasi lagi sih sebenarnya ya, hubungan yang lalu-lalunya bagaimana gitu. Iya betul, karena kebanyakan orang kan berbohong karena takut disalahkan, takut dimarahi gitu ya. Tapi pasti ada trigger yang membuat dia ingin menutupi kesalahannya, menutupi keburukannya. Jadi orang nggak usah tahu lah, tapi malah jadi nggak jujur gitu ya Teh ya. Tapi untuk KDRT-nya sih ini harus ditangani sih, maksudnya KDRT-nya sudah seperti apa. Kalau sudah sangat parah, ya ini juga menurut saya harus ditangani juga nih, karena kan bahaya juga ya kalau KDRT gini. Ini sudah destruktif ini masuknya gitu konfliknya. Destruktif ya Teh ya, berarti ya begitulah Teh ya. Gimana Teh? Sudah warning gitu, kalau udah destruktif berarti sudah warning. Iya, betul. Jadi mulai dicari bagaimana solusinya kalau misalnya berpisah, apakah baik atau tidak gitu ya Teh ya, karena akan bisa melukai satu sama lain kalau dilanjutkan. Nah, di sini Teh ada lagi, ini permasalahannya tentang suami yang cuek. Kata orang-orang, bulan-bulan pertama menikah terasa hangat. Ini sama sekali tidak. Bahkan pada saat akan berhubungan, suami lebih memilih bermain game online. Di situ kami dalam keadaan sudah sebagian terbuka. Maksudnya udah siap gitu ya. Pulang kerja hanya tidur dan main. Saya sampai bingung kenapa kok gini ya. Bukannya kata orang awal nikah lagi hangat-hangatnya. Ada masalah di mana itu ya Teh biasanya? Ini juga beragam sekali ya penyebabnya gitu, akan bermacam-macam. Cuman kalau memang ini malam pertama berarti ya Teh? Dari malam pertama dia udah dicuekin, mungkin disangka dia bakal kayak gimana, ternyata suaminya cuek aja gitu. Kok kayak mungkin kayak nggak bergairah gitu ya ngelihatnya. Ya ini harus dikomunikasikan juga ya sih Teh, balik lagi ke komunikasi, ditanya kenapa
apa yang salah, misalnya ada yang salah nggak sih, gitu. Ini harus dikomunikasikan. Atau mungkin ada kecemasan dari suaminya, kan bisa jadi ya Teh. Mungkin ini pertama kali dia cemas, takut, apa sih yang ada di pikirannya, apa sih yang dia takutkan. Ini harus dikomunikasikan sih. Mungkin di awal pernikahannya udah berapa lama nggak jelas juga ya. Ya awal mungkin itu dulu aja yang disusun, jangan dulu langsung ke aktivitas seksual gitu. Coba dikomunikasikan apa sih yang bikin dia nyaman, apa yang masing-masing nyaman lah, apa yang diinginkan oleh sang suami, yang bikin dia misalnya bergairah tuh apa gitu. Itu dikomunikasikan secara detail ya Teh, karena toh sudah suami istri sudah halal gitu. Atau mungkin istri harus peka juga, Pak, jangan-jangan ada hal lain, ada gangguan, bisa jadi gitu ya. Ini juga harus dikomunikasikan di awal biar nanti enggak sudah berlangsung pernikahannya bertahun-tahun baru mau diselesaikan gitu. Mending dari sekarang nih mumpung masih awal-awal gitu. Iya, betul sekali. Mungkin dilihat dulu dari, kita introspeksi dulu gitu ya, sebagai istri mungkin kebersihan atau Betul. wangi-wangian juga mungkin seperti itu ya, atau kondisi Ya. kamar yang rapi, mungkin dari sana dulu. Udah gitu mulai dirayu lah, gimana ya kalau udah suami istri gak usah gengsi-gengsi duluan siapa gitu mungkin ya Teh. Ya, cuman memang sih di sini agak anehnya karena kan apalagi ini baru pertama ya Teh ya, biasanya kan masih menggebu-gebu ya relasi seksual gitu, kegiatan seksual di awalnya kan masih menggebu-gebu gitu. Nah ini tapi nggak ada sama sekali, apalagi sudah maksudnya kondisinya sudah setengah gitu ya, sudah hampir mau menuju aktivitas seksual gitu. Nah ini kan sebenarnya agak ada hal-hal yang agak ganjil gitu. Nah ini dikomunikasikan aja sih, nanti hasilnya seperti apapun ya mungkin nanti akan ada solusinya, bisa dicari kemana, atau memang suaminya ternyata ada hambatan, ada gitu solusinya nanti. Yang Iya. penting dicari tahu dulu Jadi kenapa. Karena kalau nggak tahu kenapa, bingung juga ya Teh. iya, dari dua belah pihak harus ditelusuri dulu gitu ya, apa sebenarnya yang salah tuh apa gitu ya. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya. Aduh, ini kalau ini cukup panjang nih ya. Nggak apa-apa ya Teh ya. Jadi, Iya, mumpung makasih. masih ada waktunya. Saya mau tanya, bagaimana menanggapi mertua yang totalitas ikut campur dalam rumah tangga anak? Ikut campur di sini misalkan mengambil gaji anak, menulis semua aset anak dengan nama si ayah mertua ini. Sedang si anak sudah berumah tangga dan mempunyai anak sampai 3 pun, tapi mertua enggan melepas. Ketika marah atau ada keperluan mertua, seenaknya ambil. Awalnya saya belum sadar, selalunya dalam keadaan tertekan kondisi ini, gimana ini maksudnya? Biasanya suami saya sering marah-marah dan menekan saya dengan cara menagih apa-apa yang pernah dia kasih ke saya. Oh, gitu. Jadi karena mertuanya itu semua aset, semua gaji diatur sama ayah mertuanya, giliran si istrinya saya mau ini mau itu, dia langsung marah-marah, langsung nagih, saya udah pernah kasih ini kasih itu gitu ke kamu. Atau menghubungi keluarga saya meminta bantuan. Puncaknya saya pernah teriak-teriak dan dorong dia pernah teriak-teriak dan dorong saya ke kasur di depan anak-anak. Mertua kurang peduli bahkan dengan cucunya. Dia balik ghosting mengeluarkan dalil riwayat hadis bahwa harta anak laki-laki adalah milik ayahnya. Bagaimanapun suami saya berbakti kepada ayahnya dan ingin menjaga marwah keluarga. Jadi buat suami itu kalau masalah orang tua itu harga mati katanya. Padahal bulanan dikirimi oleh suami. Adik-adiknya juga 3 sudah menikah. Jadi intinya suami itu kayak nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Bahkan untuk bayar SPP anak pun masih cari sana-sini. Dengan lembur tiap hari pun. Jadi anak saya jarang keasuh, uangnya pun langsung ditarik sama ayahnya. Saya dan anak-anak gak bisa apa-apa, saya ibu rumah tangga, anak 3 tanpa asisten, gak bisa berbuat banyak. Saya gak tahu harus bagaimana, Mbak. Sedang orang tua saya pun gak bisa berbuat banyak, mereka cuman bilang gimana baiknya sama suami, jadi kembali ke saya lagi gitu. Apa tipsnya saya bertahan di ribetnya relasi semacam ini? Oke. Gitu, Teh. Oke, ini cukup kompleks ya masalahnya. Berarti si suami ini tapi masih menafkahi Teh di situ. Kayaknya
menafkahi, cuman nggak cukup gitu. Semuanya ditarik buat ayahnya. Memang benar sih ya, memang harta anak laki-laki itu harta orang tuanya gitu ya, itu memang benar. Tapi kan istri juga punya hak di situ, suami juga punya kewajiban untuk memenuhi kehidupannya istri gitu ya. Dan amin. Mohon maaf pada peserta untuk mute ya, biar kedengaran jelas suara Teh Agitanya. Gimana Teh? Iya, apa tadi ya? Iya, suami memang benar gitu ya, hartanya anak laki-laki itu memang hartanya juga orang tua gitu ya. Memang benar, tapi juga kan suami punya kewajiban dong untuk menghidupi istrinya, menghidupi anak-anaknya, bahkan itu kewajiban utamanya dia juga gitu. Bahkan sedekah yang utama seorang laki-laki itu kan ke keluarganya gitu, kepada istri dan anaknya terlebih dahulu ya, setelah ada lebihnya baru ke orang tuanya. Menurut saya sih ini yang harus memang tegas ya suaminya. Betul. Ya mau nggak mau dia kan seorang pemimpin ya, dia harus bisa menengahi antara orang tuanya dan antara istrinya, antara keluarganya gitu, seperti apa. Bukan berarti sang suami akan menjadi durhaka kepada orang tuanya gitu saat dia tahu itu kan haknya dia ya, hak istri ada di situ loh. Sudah terpenuhi belum semua kebutuhan istri, apalagi ini kebutuhan sekolah loh, kebutuhan dasar, bukan kebutuhan istrinya untuk foya-foya gitu misalnya ya. Ini untuk sekolah, gitu, sampai banting tulang kemana-mana. Ini suami sih yang benar-benar harus bisa tegas sama orang tuanya, ya minimal kebutuhan istrinya dulu lah. Kalau memang perlu detail lah. Saya kebutuhan keluarga saya itu sekian gitu. Pakai proposal gitu ya Teh. Nih list kebutuhan bulanan harian. Kebutuhan saya tuh ini dari mana kita mencukupi kalau misalnya semua diambil sama papa gitu, sama ibu, dan harus ditanya juga motif ibu bapaknya ini apa sih sebenarnya gitu. Jangan-jangan apa ada ketidaksukaan nih kepada istrinya, misalnya saya nggak suka nih sama istrinya, ada motif-motif terselubung nggak gitu. Kalau memang ada, nah coba ini dibicarakan apa yang nggak disukai dari istri gitu. Apakah masih bisa dirubah enggak? Pasti bisa sih gitu kan. Betul. Karena kita kan istilahnya sudah dinikahi, tanggung jawab ayah kita sudah pindah kepada suami, bukan jadinya kitanya terombang-ambing gitu ya Teh ya, jadi bingung juga ini menyelesaikannya. Dan kalau misalnya ayahnya mengeluarkan hadis, Teteh juga mengeluarkan hadis aja. Hadisnya juga banyak, suami perlu menafkahi istri secara batin, secara lahir dan batin kayak gitu. Jadi perang hadis ya. Kalau gitu mungkin jadinya saling menyerang ya. Saling menyerang ya. Jadi itu karena saya dengernya Teh. Iya Teh. Tapi ini benar, ini suami memang benar-benar harus tegas sih. Memang suaminya malah jadi marah-marah ya kalau istrinya membicarakan masalah ini gitu ya. Tapi mungkin ada baiknya sang istri harus membela haknya juga, harus membela hak dia dan hak anak-anaknya. Kalau memang haknya sudah tidak bisa dipenuhi lagi ya, mungkin bisa bilang ke suami, ini bagaimana nih rumah tangga kita kok begini gitu. Terlalu banyak hal misalnya yang saya tidak terpenuhi, bahkan sampai harus cari ke sana kemari, kan itu luar biasa ya Teh. Ke sana kemari apa dia sampai berhutang gitu ke sana kemari atau gimana? Iya. Tapi kan suami sudah mengabaikan tanggung jawabnya kalau begitu gitu. Kalau misalnya Teh, kan kayaknya dia bingung karena kalau dia mau, misalnya dia bukan menagih sih, dia minta, suami malah marah, sampai dia ikutan marah, si istri didorong ke kasur depan anak-anak gitu. Jadi ya betul ya kata Teteh, kalau misalnya laki-laki diserang, mereka balik nyerang gitu jadinya. Kalau misalnya diselesaikan, dimediasi dengan bantuan, misalnya bantuan siapa gitu untuk menengahi, si suami bakal malah tersinggung nggak sih Teh? Kira-kira? Ya asal mungkin di awal dikomunikasikan saja, karena ini sudah tidak bisa sudah tidak ada titik temu gitu. Kalau antara kita berdua dikomunikasikan saja ke suami, gimana kalau kita ambil orang ketiga nih? Atau kalau perlu mertuanya dihadirkan juga di sana gitu. Mungkin bisa ke ustadz, karena biar mungkin jelas ya peran masing-masing. Suami itu perannya di mana sih? Mertua juga sebagai orang tua harus seperti apa gitu. Mungkin kalau dengan
basisnya berdasarkan agama gitu ya, dalil-dalil dari ustadz, mungkin siapa tahu bisa lebih terbuka gitu si mertuanya ini ya. Karena kan sepertinya mertuanya ini dominan banget ya, sampai suaminya juga mungkin bingung, takut durhaka gitu kalau misalnya melawan orang tuanya. Oh, Betul. Mbak, Teh Agita ini ada balasan dari peserta yang curhat nih. Jadi katanya suami gak bisa apa-apa, di grup WA juga begitu. Kalau ada apa-apa, bahkan jadi si ayahnya ini kayaknya berat ke adiknya gitu loh, rumahnya juga dihibahkan ke adiknya. Jadi kalau saya bahas sama suami, malah kami yang ribut, saya yang diteriakin. Kalau saya langsung bicara ke keluarga atau orang tuanya langsung, apa ya, gimana ya tanggapan mereka nanti gitu. Dengan kondisi si ayahnya begitu. Oh, jadi pengen, istrinya mau bicara ke ayahnya langsung gitu maksudnya. Iya, gimana tuh kalau misalnya seperti itu? Ya, tetap harus kesepakatan suami sih ya. Kalau suami mengizinkan, ya bisa gitu bicarakan langsung ke ayahnya biar tahu nih sebenarnya ada apa sih, kok sebegininya amat gitu. Ini Teh coba ditanya, ini memang tidak diberikan nafkah sama sekali atau gimana ya? Apa misalnya dari gaji suami langsung masuk ke rekening ayahnya atau gimana ya? Kalau misalnya nggak langsung masuk ke rekening suami kan bisa diambil dulu lah sama istrinya untuk kecukupan dia gitu. Sisanya nggak apa-apa buat orang tuanya, karena kalau ngasih ke orang tua kan sebetulnya ya pasti akan Allah ganti lah gitu ya. Tapi ya syaratnya penuhi dulu kebutuhan keluarganya. Begitu Teh. Teteh peserta ya. Jadi diobrolin lagi secara baik-baik bahwa kita dahulukan dulu pemenuhan kebutuhan kita aja, bukan keinginan tapi kebutuhan gitu ya, kebutuhan dasar. Baru nanti kita bisa lebihnya kita kasih ke orang tua seperti itu. Karena ya gimana kita bisa hidup gitu ya kalau misalnya kayak gini. Dan nggak ada Gitu. salahnya sih tentunya menuntut haknya dia, asal dengan cara-cara yang elegan gitu ya, menuntut haknya, jangan dengan cara-cara yang menyerang. Jadi posisikan diri sebagai orang yang butuh dilindungi gitu. Aku nih kalau tanpa kamu tuh nggak bisa loh sayang, misalnya gitu ya. Aku dan anak-anak tuh sangat bergantung sama kamu. Jadi kan pride-nya laki-laki tuh muncul gitu, bukan dengan saya dibutuhin gitu ya. ya kamu tuh nggak ngertiin aku mikir kalau gitu kan ya responnya akan kembali menyerang. Katanya iya dinafkahi, tapi dijatah kayak 300.000 per bulan, padahal dia lebih dari itu gitu penghasilannya. Oh, oke ya, Gitu. kurang berarti gitu kan. Ya, minta Kurang, gimana ya? suaminya, Ask for ya, more suaminya, gitu. ya, suaminya padahal lebih dari itu gitu penghasilannya gitu ya. Ya di ini aja sih, kalau menurut saya itu kan nggak dosa juga kalau istrinya menuntut haknya, asal mungkin caranya aja yang lebih elegan supaya tidak berakhir dengan kayak tadi saling menyerang gitu pada akhirnya. Kalau relasinya sudah enak, ternyata betul, tadi kan kita bilang di list aja gitu, diliatin ke suami, ini loh yang harus kita bayar, yang harus dipenuhi sehari-hari apa gitu. Jadi suami juga tuh nggak main kasih jatah, tapi dia nggak tahu list kebutuhannya itu apa yang harus dibayar gitu ya. betul. Seperti gitu. Kita lanjut ya Teh ya, ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Kak. Jika suami mengidap bipolar, saya baru tahu setelah menikah. Dia tidak punya pekerjaan, pergi dan kembali cukup sering, sekitar 7-8 kali selama 5 tahun pernikahan. Durasi pergi bervariasi dari 3 hari, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, bahkan saat saya melahirkan anak kedua pun dia tidak ada. Tapi orang tuanya masih support finansial keluarga kami sampai saat ini, walaupun pas-pasan dan mungkin tidak selamanya. Jika istri ingin pisah, bagaimana menurut kakak? Gitu katanya. Oke, ini suami mengidap apa tadi ya, maaf teh? Bipolar teh. Bipolar, oke, gangguan bipolar ya. Ini suami sudah melakukan ini konseling gitu atau ke profesional sudah belum atau belum? Nggak tahu. Sepertinya belum teh. Oke, sebenarnya saya juga bingung ya ini sebenarnya gangguan bipolarnya yang dipermasalahkan atau dia suka tidak punya pekerjaan atau dia sering pergi-pergi dalam waktu yang lama tanpa memberi kabar mungkin. Jadi masalahnya mungkin bingung ini ya, di mana banyak jadinya.
Ya kalau misalnya bipolar itu mungkin case-nya akan berbeda ya, Teh, dan ini juga jangan sampai diagnosanya berasal dari diri sendiri gitu ya, dari lihat-lihat, hanya lihat perilakunya suami terus dibilang bipolar gitu. Oh. Siapa tahu bukan gitu kan, siapa tahu dia pergi-pergian karena memang ada kepentingan atau apa gitu, Oh, kita nggak ini tahu. Teh, katanya sudah ke spesialis kejiwaan, sudah. Jadi itu memang Berarti diagnosa sudah dari dokter spesialis. Oh, oke, dia pergi kemana ya Teh? Nggak tahu Ke ya. dokter spesialis kejiwaan, Teh. Maksudnya pergi-pergian 3 hari, 3 bulan tuh dia. Iya. Ya, begitu Teteh peserta pergi-perginya apakah ngabarin kemana atau tidak? Oh, nggak jelas katanya. Nggak jelas, Teh. Oke. Tapi kalau ngobrol gitu masih nyambung, Mbak? Gimana, Teh? Kita tunggu balasannya. Kalau ngobrol Karena masih... jadi panjang gitu ya. Takutnya memang ternyata ada misalnya keterbatasan mental gitu, ada gangguan gitu atau apa kan kita nggak tahu ya. Kalau ngobrol nyambung katanya, masih nyambung. Nah, masih dinafkahi? Ini kan Masih jadi faktor. dinafkahi. Oh, kan nggak kerja, Teh. Jadi dari orang tuanya. Oke, berarti full dari orang tuanya. Ya, kalau secara Islam sih, kalau secara hukum Islam tuh kalau sudah 3 bulan gitu ya ditinggalkan itu kan berarti sudah masuk, apalagi tidak diberi nafkah, nafkah lahir, nafkah batin gitu ya selama 3 bulan kan itu sebenarnya sudah masuk talak gitu ya. Dan ini harus harus sangat ini ya diperhatikan gitu. Si suami kemana nih selama 3 bulan? Ini istrinya cari tahu nggak nih suaminya kemana secara 3 bulan? Ditanya enggak? Dia kemana? Terus orang tua suaminya gimana? Tahu Iya, nggak betul. kondisinya seperti ini gitu. Kalau memang ada gangguan, proses penyembuhannya atau terapinya sudah sampai mana? Iya, Terus betul. terus ke anaknya, dia udah punya anak belum? Sikapnya bagaimana? Ini akan menjadi luas sih sebetulnya Teh. Udah Tapi punya anak kedua, udah 2 anaknya, Teh. oh ya udah, tapi balik lagi sih, ini kan berarti di garis bawahi apakah harus dipertahankan atau tidak gitu ya, pertanyaannya gitu kan. Ya coba dilihat aja sih suaminya ini menunjukkan seperti yang tadi kita bahas, menunjukkan nggak, ada keinginan nggak untuk berubah, ada kesadaran diri nggak kalau yang dia lakukan ini salah gitu, ada keinginan nggak untuk memperbaiki ini. Kalau memang tidak ada keinginan untuk memperbaiki ini, lalu memang sudah mengabaikan sebegitu lamanya, ya mungkin harus dipikirkan ulang gitu ya. Betul. Mungkin ada apa yang dia hindari sampai dia pergi-pergi gitu ya, Teh ya. Jadi mungkin di sini kita sebagai istri harus gimana ya, duduk bareng, ngobrol bareng, dijelasin ini gimana kok pergi-pergi, ke depannya mau seperti apa gitu ya. Karena kan gini, karena bipolar itu kan gangguan emosi ya, gangguan emosi yang cukup berat gitu. Jadi dia kalau lagi down banget, kalau lagi high banget gitu. Nah mungkin dia saat dia pergi, mungkin saat dia lagi down gitu. Nah ini kan harus dibicarakan, kalau kamu lagi down, kamu apa sih yang kamu butuhkan gitu. Iya, Kok betul. pergi, saya bisa kok misalnya memenuhi itu, misalnya dia pengennya dipeluk, saya inginnya dimengerti gitu. Terus saya nggak mau kemana-mana, pokoknya kalau lagi down maunya diam di peluk kamu. Nah itu kan bisa dikomunikasikan ya hal-hal seperti itu. Jadi biar ya nggak pergi gitu. Apa yang bisa saya bantu gitu untuk mengatasi kegelisahan kamu, kan biasanya bipolar tuh gelisah ya Teh ya, gitu. Iya, ya kebayang dong dengan emosi yang up and down kayak gitu ya pasti akan banyak kecemasan ya gitu. Tersiksa Aduh gitu. teman-teman, iya ini DM-nya terus berdatangan, kayaknya waktunya nggak cukup. Mungkin panitia bisa diatur part keduanya ya Teh. Aduh maaf banget nih teman-teman, sampai pusing saya karena Atau ini nanti langsung banyak dijawab yang berat. via WA aja mungkin Teh, boleh dicatat nanti Boleh. kita jawab via WA. Siap. Buat teman-teman yang belum terjawab, insya Allah nanti akan kita kabarin via WA, atau nanti mungkin bisa, kalau antusiasnya masih tinggi, nanti kita bisa adain part keduanya. Teman-teman mohon maaf banget, ini nggak semuanya bisa kebacain, karena kita udah jam 11.15, ini waktunya cuma 2 jam ya, dan sekarang ini kita akan ada sesi selanjutnya, yaitu tentang personal care 101, dari Wardah, tapi sebelum itu saya akan bacakan dulu kesimpulan dari diskusi kita kali ini.
atau Teh Agita deh. Teh Agita, kata-kata terakhir, kalimat penyejuk kita untuk yang sudah banyak konflik ini bagaimana Teh? Oke, pernikahan itu kan perjalanan panjang ya, ibaratnya itu kayak ibadah yang kita lakukan seumur hidup gitu. Harapannya ya, maka ada baiknya ya kita jalankan juga dengan semangat ibadah gitu, dengan mengharapkan, ya kalau ibadah kita mengharapkan pahala gitu. Jadi seberat apapun konfliknya, seberat apapun masalahnya, saat memang tujuannya untuk ibadah, insya Allah akan dibimbing terus gitu sama Allah. Dan konflik-konflik ini harus dimaknai sebagai bertumbuh gitu. Kita untuk sama-sama bertumbuh. Konflik itu harus dibenahi. Kalau ada konflik yang dibenahi bukan relasinya gitu yang dibenahi. Yang diakhiri. Jadi akhiri konfliknya, bukan akhiri relasinya. Kalau memang sudah beragam cara dilakukan tapi konfliknya masih belum selesai, mungkin bisa gitu ya berpikir. Tapi kan beragam cara itu apakah sudah semua cara dilakukan atau belum gitu. Dan ingat, kalau ada masalah itu perlu dipandang seperti ini. Saat ada masalah itu bukan saya versus kamu gitu, tapi aku, kamu versus masalah. Jadi bersama-sama kita menangani masalah itu, bukan jadi bertengkar antara kita dan pasangan itu, tapi kita dan pasangan yang menghadapi masalah gitu ya Teh. Itu sih kalau dari saya. Jadi jangan sedikit-sedikit, maksudnya konflik itu wajar, dalam pernikahan itu pasti akan ada konflik gitu. Tapi konflik itu bukan berarti adalah akhir dari pernikahan gitu. Jadi ya saat ada konflik, benahi konfliknya, jangan akhiri relasinya gitu Teh. Oke, akhiri konflik bukan relasi itu ya teman-teman di garis bawahi. Dan saya juga mau sedikit saran nih Teh buat teman-teman, jangan membuat keputusan secara gegabah, karena segala sesuatu yang kita putuskan secara gegabah itu kan jadi musibah gitu ya Teh, takutnya. Coba diukur, diperhitungkan. Saya sih mau sharing, kalau saya untuk memutuskan sesuatu tuh cara memperhitungkannya, saya suka bikin balance scorecard-nya gitu. Di scoring sama saya, kalau misalnya di sini kasusnya cerai, saya bikin dua kolom, risk and benefit gitu. Terus saya kasih kayak Teteh tadi di scoring gitu, levelnya berapa, benefitnya kalau misalnya perasaan saya tenang, itu 1-10 berapa. Risk-nya mungkin secara ekonomi menurun, levelnya berapa nih, 2, karena orang tua masih sanggup, misalnya kayak gitu. Terus dijumlahin tuh, risk-nya, benefit-nya, mana yang lebih besar. Kalau yang lebih besar ternyata resikonya, saya akan berpikir lagi, ini harus diselamatkan gitu rumah tangganya. Tapi kalau benefit-nya ternyata lebih besar dengan berpisah, ya mungkin bisa kita coba tinjau lebih jauh lagi gitu. Kayak gitu mungkin ya teman-teman. Ya, kalau misalnya ada masalah dengan relasi gitu, kita boleh dengan cara-cara seperti ini sih. Misalnya nih ada satu hal yang kita nggak suka dari suami. Kita bandingkan dengan 5 kelebihan suami gitu. Jadi dengan begitu kan kita bisa melihat lebih jernih ya. Ternyata suami ini nggak jelek semua kok. Misalnya satu suami pemarah, coba kita cari 5 kelebihannya suami. Dengan begitu kita akan bisa lebih toleransi gitu. Amarah kita bisa lebih rilis gitu. Jadi jangan selalu melihat kejelekan. Begitu juga buat suami ya. Kalau ada satu hal yang tidak disukai dari ini, coba bandingkan dengan 5 kelebihannya. Insya Allah akan lebih banyak kelebihannya kok kalau kita mau membuka hati gitu ya, membuka mata. Gitu. Iya. Pokoknya kita harus open mind, jangan langsung dipenuhi sama kesalahan si pasangan aja gitu ya. Kita coba throwback apa aja yang baik-baiknya. Seperti itu. Ya teman-teman, makasih banyak teman-teman yang sudah aktif sekali. Ya, dan saya mohon maaf kalau misalnya nggak terbaca semua. Nanti kita akan lanjutkan di WA ya, atau di part kedua selanjutnya. Oke, sekarang ada Personal Care 101 dari Wardah. Di sini udah ada Teh Cili, bisa dibuka mic-nya Teh Cili mungkin? Halo? Halo. Oke, ini Teh Cili ya? Iya, betul. Oke, siap. Teh Cili, materinya sudah siap ditampilkan? Tim panitia mungkin? Siap, sebentar ya. Oh, Teh Cili jadi host juga ya? Iya. Iya, sambil menunggu Teh Cili, saya mau bacain sedikit nih, ada yang lucu nih, temen nge-DM.
saya pengen banget nikah nih Kak, tapi orang tua nyuruh sekolah dulu, orang tua nyuruh berkarir dulu. Gimana ya, saya udah kebelet pengen nikah. Aduh, kalau menurut saya sih, yang namanya kita mengejar pendidikan itu wajib, karena nanti kita kan jadi madrasah untuk anak-anak kita ya. Lagian dengan berpendidikan, kita juga bisa mendapat jodoh yang lebih baik ke depannya. Ya nggak sih teman-teman? Karena jodoh kan cerminan kita ya. Semakin kita baik, insya Allah Allah akan memberikan jodoh yang lebih baik. Jadi perbaiki diri, nggak apa-apa. Orang tua pengen berpendidikan itu bagus lah menurut saya. Nggak apa-apa, pendidikan sekolah juga, berkarir juga. Mungkin orang tua kan, restu dari orang tua seperti itu, pengen melihat anaknya bisa mandiri dulu, anaknya benar-benar bisa mengambil keputusan sendiri, bisa dewasa, tahu bagaimana cara mengatur keuangan, bahkan kalau sudah berkarir, jadi nggak bergantung sama orang lain. Jadi kedepannya sama suami pun mungkin bakal jadi lebih nyambung nanti kalau kita berpendidikan, kita pernah bekerja, kalau misalnya ngobrol lebih nyambung kayak gitu ya. Tapi mungkin untuk peserta yang bertanya ini, nanti kalau ada dari Teteh Agita ada tambahan nanti akan saya sampaikan ya di WA. Oke, ini materinya udah siap dari Teh Cili. Mangga Teh Cili. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, kakak-kakak semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya selalu berada dalam keadaan sehat. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Cili, saya beauty promotor dari Wardah Kosmetik Bandung, yang hari ini alhamdulillah nih dikasih kesempatan untuk sharing mengenai kesehatan kulit. Nah, di sini juga kebetulan Cili sudah share screen. Di sini ada tips untuk menjaga kebersihan wajah, yang pasti juga kita harus menggunakan skincare secara berkala sesuai dengan jenis kulit. Mungkin di sini juga kakak-kakak atau ibu-ibu semuanya sudah pernah ya mendengar skincare dari Wardah itu saking banyak banget macamnya, biar nggak bingung. Jadi Cili bantu jelaskan di kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya, di sini juga ada beberapa jenis skincare yang memang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kulit kita masing-masing. Nah, tapi sebelum kita memilih skincare, kita harus tahu dulu jenis kulit kita itu apa. Nah, mungkin di sini ada yang udah tahu jenis kulit masing-masing? Nanti boleh jawab di kolom chat ya, kalau udah tahu jenis kulitnya itu apa. Nah, untuk jenis kulit sendiri itu terbagi menjadi 4. Nah, kenapa sih terbagi menjadi 4 gitu? Nggak banyak. Ternyata kategori yang lain selain jenis kulit ini tuh biasanya dimasukkan ke dalam kategori masalah kulit. Kayak gitu. Nah, contoh-contoh masalah kulit nih. Ada kerutan, ada jerawat, ada pori-pori besar, ada kantung mata yang hitam, ada kulit kering, dan juga ada blackhead atau komedo. Nah, di sini untuk jenis kulit yang tadi sempat Cili sebutkan, itu ada 4. Yang pertama ada normal skin, lalu ada oily skin, ada dry skin, dan juga ada combination skin. Jadi selain ini, berarti itu masalah kulit, bukan jenis kulit. Kadang suka ada yang mengeluhkan bahwa kulit itu sensitif dan berjerawat. Ternyata itu bukan termasuk ke dalam kategori jenis kulit, itu termasuk ke dalam kondisi kulit. Nah, setelah kita tahu jenis kulit kita harus mengenali juga nih ciri-ciri dari jenis kulit kita itu seperti apa. Di sini ada kulit yang normal, ciri-cirinya kulitnya itu sehat, kenyal, dan yang pasti tidak memiliki masalah apapun. Ini udah alhamdulillah banget ya. Lalu yang kedua, ini ada oily skin. Biasanya kulitnya itu selalu mengkilap dan terlihat basah. Dan pori-porinya pun besar. Dari jarak 1 atau 2 meter tuh udah kelihatan glowing oleh minyak alami yang diproduksi oleh wajah. Lalu yang ketiga, ini ada dry skin atau kulit kering. Kalau kulit kering itu kulitnya terasa kencang, kering, bahkan mudah bersisik. Jika pakai make up, ini jarang banget make up-nya bisa nempel. Siang hari sudah pecah-pecah. Dan kulit kering ini, akan berubah menjadi kulit yang sensitif jika tidak kita rawat secara baik dan benar. Lalu yang terakhir ada combination skin. Nah, kalau ini biasanya kadang normal, kadang juga kering di bagian lainnya atau berminyak, dan biasanya minyaknya ini ada di bagian T-zone. Nah, selanjutnya, ini ada review sedikit mengenai cara pemilihan skincare dari Wardah Kosmetik. Nah, di sini ada skincare untuk kulit kering,
Nah, untuk skincare kulit kering ini jangan salah pilih. Kita harus memilih skincare yang benar-benar bisa menghidrasi, selain itu juga bisa mengunci hidrasi tersebut di kulit wajah kita. Itu skincare-nya dari Wardah Hydra Rose Series yang seperti ini. Mungkin di sini juga kakak-kakak semua sudah familiar ya terhadap Hydra Rose Series ini. Hydra Rose Series ini merupakan rangkaian skincare terbaru dari Wardah yang di-launching kurang lebih setahun yang lalu nih, bertepatan dengan ulang tahun Wardah yang ke-25. Hydra Rose Series ini dipermulakan untuk jenis kulit kering dan kulit yang sedang mengalami dehidrasi. Nah, di sini bahan aktif yang terkandung di dalam Hydra Rose Series ini adalah 72 House Hydrating Active dan juga Avalanche Rose Oil. Jadi bagus banget untuk menghidrasi kulit nih kakak-kakak semuanya. Dan di sini juga ada perbedaan ya dari kulit kering dan kulit dehidrasi, jangan sampai ketukar. Kalau kulit kering ini adalah kulit bawaan, ini biasanya kekurangan air ya, dan kalau kulit dehidrasi ini bisa terjadi pada semua jenis kulit. Jadi kulit berminyak pun itu bisa dehidrasi. Ciri-ciri yang paling kita sering temui itu adalah beruntusan atau jerawatan kecil-kecil, berarti itu kulitnya sedang dehidrasi. Jadi kulitnya itu memproduksi minyak berlebih, menggantikan posisi air, sehingga muncullah beruntusan dan jerawatan. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, ini juga ada bagaimana cara Hydra Rose Series ini bekerja. Jadi ini memang luar biasa sekali ya, beda dengan skincare lainnya yang hanya menginfuse air ke dalam kulit wajah kita. Tapi di Hydra Rose maaf, di Hydra Rose Series ini, setelah menginfuse air ke dalam kulit kita, itu dikunci hidrasinya oleh rose oil, jadi tahan lama sampai dengan 72 jam kelembabannya. Gitu. Nah, ini ya perfect balance of water and oil in one skincare. Jadi keren banget. Dan selain itu, kandungan 72 House Hydrating Active-nya itu menyerupai NMF alami yang diproduksi oleh tubuh kita. Keren banget. Dan kandungan keduanya adalah Avalanche Rose Oil, yang mana ini spesial banget dibudidayakan di Eropa, khususnya tepatnya di Belanda, yang pasti spesial untuk Wardah di lahan yang bebas pestisida. Dan fungsinya selain bisa melembabkan, bisa juga menenangkan dan sebagai antioksidan untuk wajah. Nah, ini ada beberapa rangkaiannya, dan selain itu juga ada produk dari White Secret, ini fokusnya lebih ke flek hitam dan meratakan warna kulit, dan ada juga rangkaian dari Renew You, fokusnya untuk mengatasi kerutan dan juga anti-aging, dan yang terakhir ada rangkaian Lightening Series, yang pasti ini untuk pencerah, cocok digunakan untuk pemula nih, yang mau coba produk-produk pencerah dari Wardah, bisa pakai yang Lightening Series, karena bahan-bahannya yang ringan, dan sudah dilengkapi dengan kandungan advanced niacinamide yang bisa membantu meratakan warna kulit, menghilangkan noda bekas jerawat. Selain itu juga bisa melindungi kulit wajah kita dari paparan blue light. Kayak gitu. Mungkin cukup sekian. Jika ada yang mau ditanyakan mengenai skincare, boleh banget di sesi kali ini. Atau mungkin nanti juga Cila akan share nomor handphone untuk konsultasi secara gratis bersama Wardah. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, asik banget bisa konsultasi gratis bareng Teh Cili. Teman-teman, ada yang mau ditanya nggak? Tuh, kalau misalnya nanya nanti dapat door prize langsung dari Teh Cili. Atau Teh Cili kasih pertanyaan kalau nggak ada yang nanya, Teh. Boleh. Ini kita ada door prize ya dari Wardah. Oh, ini kayak katanya udah banyak banget yang berpendapat saya pakai White Secret paling mantul, katanya. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga berkah dan bermanfaat. Nah, mungkin Cili kasih pertanyaan ya, Kak, untuk door prize kali ini. Ini nggak jauh-jauh sih dari materi yang tadi sempat dijelaskan. Kalau misalnya dari tadi teman-teman sangat menyimak, tadi sempat kita bahas paling lama tuh produk dari Hydra Rose Series. Nah, ada yang tahu nggak dua kandungan utama dari Hydra Rose Series yang sempat tadi dijelaskan? Ini gampang banget ya. Kalau nggak 2, 1 deh nggak apa-apa. Dari namanya juga udah ketahuan, Prof. Betul. Dari Wah, ini Gita. udah ada. Selamat. Gita. Yang jawab pertama Gita ya tadi kayaknya. Ini Dicatat ada Dewi Setiawati sebelum Gita. Oh, ada. Avalanche Rose. Satu lagi deh, ada apa lagi katanya? Oh, udah Rose, satu lagi apa? Rose Satu oil. lagi apa? Satu lagi memang agak sulit ya. Kandungannya sulit. ada 72 House Hydrating Active. Kalau biasa kita bilang NMF, Natural Moisturizing Booster. Kayak gitu. Nah, mungkin selamat untuk Kak Dewi ya.
Dewi Iya, Kak Setiawati. Dewi Setiawati. Nanti dihubungi sama panitia. Jangan live dulu di grup peserta ya, nanti dihubungi sama sama panitia. Oke, satu lagi deh pertanyaan Teh. Jadi yang 3 lagi nanti Boleh. kita undi dari yang paling cepat jawab ya. Gitu. Boleh, siap. Yang tadi Nah, awal. untuk pertanyaannya satu lagi, tadi kan sempat dijelaskan juga ya, ada beberapa skincare dari Wardah. Ada yang bisa menyebutkan nggak minimal 2 seri skincare dari Wardah? Wah, ini gampang banget ya, Teh. Yo, siapa yang cepet jawab? 2 skincare dari Wardah. Dinita Lightening Hydra Rose. Tuh, Iya, yang pertama. Mudah Teman-teman banget panitia. ya. Ya, mohon dicatat ya tadi yang pertama jawab adalah Dinita. Oke, segitu aja gitu ya. Oke, Gimana terima ditutup kasih. sama Teteh presentasinya, mungkin ada pesan buat kita untuk personal care 101? Oke, nah mungkin kalau pesan-pesan dari kami sih sebagai tim Wardah ya, kita harus selalu merawat wajah. Selain itu juga kita kan secara tidak langsung mensyukuri ya apa yang sudah Allah ciptakan kepada diri kita dengan cara merawatnya. Dan buat ibu-ibu nih, walaupun memang kita jarang bermake up dan jarang keluar rumah, nggak ada salahnya jika kita tampil cantik dan sehat di depan suami dan anak-anak kita. Oke, kalau gitu mohon maaf atas segala kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Agita. Personal care 101. Tuh, jadi rajin skincarean biar makin kinclong walaupun di rumah ya, teman-teman. Oke, sekarang saya mau kembali ke Mbak Anissa Getar sebagai MC. Silahkan Mbak Anissa Getar. Ya, terima kasih Teh Ati. Terima kasih juga Teh Cili untuk personal one-on-one ya, personal care ya. Dan akhirnya kita sampai di penghujung acara. Alhamdulillah ya, tadi ternyata banyak sekali pengalaman dari teman-teman yang insya Allah kita bisa ambil pelajarannya gitu ya, dan hikmahnya, dan juga pemaparan dari narasumber yang insya Allah menjadi pengetahuan baru untuk kita. Dan tadi seperti udah diulang-ulang sama Teh Hati ya, Teteh moderatornya, bahwa bukan berarti akhirnya kita tuh takut gitu ya, dan menganggap semua laki-laki kok kayaknya jelek gitu ya, nggak kayak gitu juga. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari dialog kita hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman peserta yang sudah bergabung. Insya Allah nanti akan ada recordingnya di YouTube Mama Talks. Jadi buat teman-teman mungkin yang temennya belum bisa nonton atau bergabung hari ini, bisa nanti diinfokan gitu ya, untuk nanti ditonton lagi recordingnya. Terima kasih juga sekali lagi untuk kepada para sponsor, kepada Wardah, 9 Sehat Ibu Suci, Hani Hijab, Sanusa Jinjar, Rumah Hadika, serta terima kasih kepada lembaga pendukung dan pengawas seperti Modivia, Rumah Terapi Aura, Rumah Baca Mamahu, D-Link, Insight Psychology Service, serta terima kasih kepada media partner Positif Istri. Saya mewakili panitia menyampaikan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di event berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Teh Nisa, Teh Ati, Teh Agita. Sama. Terima kasih Teh Gita.